Imamat 20 ayat 10 kan? Iya. Apa si Juven ini loh? Iya. Ih, Kau marah-marah aja sama aku. Ripa, Si kamar ini yang ada 3 diperkodok. pasien. udah. Ini ada 3 pasien. Iya. Pasien Kita baca yang 10 dulu ya. Namanya nggak Yang 10. nyambung ini. Ya. Yang nggak nyambung ini tadi typing Ya. nantang kau di bawah. Iya, nggak apa-apa. Kita baca. Halo, Bila Mbak seorang Ripa. laki-laki Bentar dulu, nggak nyambung. Si Juven belum selesai mau nih. Bila seorang laki-laki berjoni Oke, dengan Mbak istri Ripa. orang lain, yakni berjoni dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Pertanyaanku, kenapa Daud tidak dihukum mati? Sabar dulu, makanya baca dulu kan nyambung kan? Pertanyaanku, kenapa Daud tidak dihukum mati? Karena dia mau jadi nenek moyangnya Tuhan. Bukan, jangan bilang kayak gitu ya kan? Oke. Lah, kan dia kan jadi nenek baca moyang kan? Tuhan. Dia kan bener-bener, dia kan mau jadi nenek moyang Tuhan kan, makanya dia nggak dibunuh Tuhan. Buktinya kan di imamat kalau orang tidur dengan istri orang harus mati. Kenapa Daud nggak mati? Di mana demikian mengatakan demikian? Jangan membuat narasi. Yesus nenek moyang Daud nggak? Ada nubuatannya. Taruk akan tumbuh dari keturunan Daud ini ya. Itu siapa? Yesus Iya, bukan? memang. Ayo lu, Memang. nggak tahu nubuatan Memang. Yesus lu. Ya udah. memang. Kalau seandainya Daud dimatikan Tuhan, dia nggak punya nenek moyang lagi. Masa Tuhan kalian nggak punya nenek moyang? Dari mana ayatnya demikian? Kok bisa begitu narasinya? Ya, kalau begini, kalau begitu, Loh, sekarang saya begitu tanya, narasinya? nubuatan Yesus itu lahir dari keturunan Daud atau tidak? Silsilah bukan pembuatan. PA. Jur silsilah. PA. Ngabung. Kamu tahu nggak silsilah apa sih? Itu bukan silsilah, nubuatan keturunan. itu. Nubuatan Apa itu nubuatan? ramalan Itu silsilah bahwa Yesus nanti keturunan. akan lahir dari silsilah keturunan. Ya. Silsilah dengan nubuatan aja dia nggak tahu loh bedanya. Loak. Janganlah emosi. Ya, kau emosi pula sama kami. Enggak. Itu Yang mana yang ku salah? Yang mana narasiku yang salah? Yang mana yang salah? Ada apa? Dari mana narasi aku? Anda mengatakan demikian? Kalau Lah, sekarang aku begini, tanya, kalau begitu. mana yang gini, dengar ku ulang ya. Apanya? Daud berzina dengan istri orang, dibunuh Tuhan atau tidak? Aku tanya sama kau. Apa? Dimatikan Tuhan atau enggak? Daud berzina dengan bini orang, dibunuh Tuhan atau tidak? Jawab. Oh tidak, bisa aku jelaskan. Kau tahu tidak? Bisa. Dosa si Daud dihapuskan. Dengar dulu. Kau tahu tidak dosa si Daud agar ajaran pagan? Dosa Daud dihapuskan karena dengan kematian anak hasil perjinahannya itu. Kenapa? Dalam Imamat pasal 20 ayat 10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Pertanyaanku, Betseba dengan Daud dihukum mati atau tidak? Daud dan sabar Betseba dulu. tidak dihukum mati. Karena apa? Tuhan kau nanti Gini ya. bakalan lahir dari Daud. Dari mana? Maka itu calon nenek moyangnya, makanya nggak dibunuhnya. Di mana narasi Nubuatannya yang begitu. Kau ingin tahu? Dari mana Oke, aku kasih kau nubuatannya nubuatannya. demikian? Taruk akan Di tumbuh mana? dari keturunan Daud. Kau. Nih. Kau Itu nih. silsilah keturunan. Silsilah keturunan Yesus. Assalamualaikum Abang Daud. Kok ngintip-ngintip Bang? Apa pula Besarkan Bang ngintip-ngintip Zuma, Abang? Kak. Besarkan Bang Zuma, Kak. Besarkan. Biarin, enggak apa-apa. Saya cuma mau Ya. beri salam. Assalamualaikum Iya, ini Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh Bang. Waalaikumsalam. Coba Bang Zuma tanggapin ya. Kan gini Bang, salah nggak saya? Saya kasih tahu dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11, Daud itu kan diambil istrinya sama Tuhannya Bani Israel. Gara-gara dia berzina dengan Tamar. Tapi dalam Imamat pasal 20 ayat 10, kalau ada orang yang berzina dengan istri orang lain, itu kan harus dimatikan. Nah, masalahnya Daud kan tidak dimatikan sama Betseba, Bang. Wajar, karena nanti itu calon nenek moyang Tuhan, Bang. Oh, Makanya nggak dimatikan. iya. Ya kan kalau dimatikan Daud nanti Tuhan nggak punya nenek moyang lagi. Benar nggak, Bang? Iya. Ya, narasinya di mana? Kau ambil demikian. Betul. Taruh Narasinya nanti Bang gimana? Juma Saya- jelasin. Nanti Bang Juma Saya jelasin buka itu dulu buat kau. buku keramatku dulu ya. Ya, aku sedikit lagi nih sebelum kita sampai ke Bang Zuma ya, teman-teman. Jadi saya di sini mengcounter tuduhan terhadap agama Islam. Nabi Muhammad SAW dituduh cabul, agama Islam dituduh cabul. Itu saya hanya kembalikan.
saya kembalikan kepada kalian. Justru kami umat Islam yang tidak mengimani Abraham, Yesaya, Yesus, Daud itu cabul, kalian menerimanya. Contoh, saya tunjukkan Nabi Kristen itu semuanya rata-rata cabul. Dalilnya mana? Nabi Daud ngambil bini orang, Nabi Hosea disuruh bersundal, Nabi Yesaya disuruh telanjang 3 tahun, Tuhanmu yang suruh. Ya, dalam terjemahan Perjanjian Lama. Salomo punya ribuan gundik. Abraham juga incest. Dalam Kejadian 20 nomor 12 dia menikah dengan adiknya sebapak. Bahkan Abraham juga punya gundik dalam kitabmu, dan kalian terima kenyataan itu. Nah, kemudian Tuhannya kalian itu mengatakan dalam Mazmur 105:15 dia tidak mau nabinya dia apa-apain. Nah, narasi yang keluar dari kitab terjemahan kalian ini sebenarnya adalah penghinaan terhadap para nabi yang tidak kami imani. Dalam iman Islam kami mengimani bahwa nabi-nabi itu maksum, terjaga dari perbuatan maksiat. Tapi di kitab kalian Tuhan kalian yang suruh nabi bermaksiat. Yesaya disuruh nggak pakai koteka selama 3 tahun. Hosea disuruh bersundul dengan perempuan sundul, menghasilkan anak sundul. Abraham diizinkan untuk apa? Punya gundik. Buktinya Tuhan tidak bunuh Abraham karena punya gundik. Jadi kalau kita bicara nabi siapa yang cabul, kalau kita pakai kitab kalian, kami pakai kitab kami, maka saya bisa tegas katakan nabi Kristen rata-rata cabul, Tuhan kalian cabul. Bahkan Tuhan kalian membuka celana dalam orang. Saya bukakan ya datanya ya. Saya tidak suka bernarasi liar tanpa data. Tuhan kalian sendiri yang membuka celana dalam. Maaf, ini fakta dan nyata. Dan ini saya punya 3 ayat untuk ini ya. Pertama, dalam Hosea pasal 2 ayat 10. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya. Nih, Tuhan membuka celana dalam. Nggak mungkin zaman dulu orang nggak pakai celana dalam. Atau kau menuduh orang dulu nggak pakai celana dalam. Ya, kemaluan itu pakai celana dalam baru bisa ditutup. Yang kedua, kita lihat lagi dalam kitab Yeskiel pasal 16 nomor 37. Ini terjemahan kitab kalian. Sungguh, oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang kau cintai maupun yang kau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Ini Tuhan memperlihatkan kemaluan orang lain kepada orang lain. Ya, makanya saya katakan Tuhan kalian malah membuka celana dalam. Ya, ini Nahum pasal 3 ayat 5. Saya lagi-lagi tunjukkan bahwa Tuhan mau membuka celana dalam orang. Lihat. Aku akan menjadikan lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu. Kau bayangkan kalau aku pakai daster ini, Tuhanmu mengangkat ujung dasterku sampai ke mukaku, lalu terangkatlah celana dalamku sampai ke mukamu, dan aku akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu. Kemaluan itu ditutup pakai celana dalam. Ingat ya, kemaluan itu ditutup pakai celana dalam. Jadi kalau kemaluan tersingkap, itu celana dalam udah dibuka. Kecuali zaman dulu orang nggak pakai celana dalam. Jadi ketika kalian menuduh Tuhan saya, Nabi saya itu seperti yang kalian fitnahkan, alhamdulillah, saya justru mampu buktikan kalianlah yang selama ini mengimani Tuhan yang CBOL dan juga nabi-nabi yang CBOL. Mohon maaf, saya tidak akui Nabi Daud begitu. Saya tidak akui Nabi Ibrahim begitu. Kenapa kami katakan kitab ini bukan kitab suci? Karena ini tidak mungkin dari Tuhan. Itu sekian dari saya. Terima gaji. Halo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Sedikit saya bang. Bang Suma itu saya lihat dengan Elia hebat ya. Bang Suma hebat. Saya saksikan debat dengan Elia Miron, wah saya kagum Pak. Ini saya mau tanya di Matius 22 ayat 23 sampai 30 juga tentang perkawinan ya. Di situ Besarkan Bang Suma, Kak. Biar. Gak apa-apa deh. Ala di situ di ayat 30 ya, Matius 22 30, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itu gimana Pak dengan ayat yang diberikan Ibu dosen tadi tentang di surga ada kawin sampai 100 orang? Itu saya lupa lihat mana Ibu. Makasih Saya Ibu Dobol, Bang Krista, bentar. Saya Ibu Dobol ya, dosen baik online ya. Jadi jangan salah paham, saya Ibu Dobol, gitu ya? dosen baik online. Ya lanjut. Oh gitu. Justru dari kalian saya dapat kebenaran-kebenaran yang tersembunyi itu. Tadi Ibu buka di mana itu yang tidak ditranslate itu, yang ada apa wifi itu, saya lupa tadi dia mana Bu. Oh, lagi Matius 19:29. Matius 19:29. Tadi gangguan signal jadi saya turun tadi. Iya, jadi kenapa kami mengatakan ini ya? Minta maaf ya Bang Juba, tema kita agak ekstrim ya Bang Zuma ya. Abang kalau mungkin melihat di sini Nabi siapa yang cabul, ini sebenarnya adalah
kita mencoba mengajari teman-teman kita Kristen, Bang, supaya mereka lebih hati-hati bernarasi tentang Nabi kita. Kenapa? Ketika mereka mencoba memfitnah Nabi kita, menghujat agama kita, kita sendiri tidak perlu menambah-nambahi kata-kata. Kita cukup membaca saja kitab suci mereka gitu. Jadi ini saya kasih pelajaran kepada teman-teman Kristiani. Kalau kalian memang bisa membuktikan Nabi saya seperti yang kalian tuduhkan, tunjukkan data-datanya begitu. Ya, kalau saya saya mampu tunjukkan. Saya bertanggung jawab dengan argumen saya gitu. Siap. Terus Kak yang Esti tadi, monitor, Kak Esti besarkan yang- maju Kak Esti. Kak Esti besarkan Abang. Saya belum Ada dapat sebentar. jawab. Jadi saudara kita ini bertanya kan sebelumnya saya dulu mengantar ya narasi dengan membacakan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Hijr Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kan diterangkan seperti itu bahwa setiap rasul yang diutus kepada mereka, rasul itu nabi itu pasti diolok-olok. Itu Al-Quran yang menyatakan itu. Lalu kemudian dalam surah Ali Imran juga diterangkan bahwasanya seruan Allah ketika kemudian Allah bersama dengan Bani Israel, lalu Allah memberikan kemudian keistimewaan kepada mereka. Allah mengatakan inni ma'akum, akan tetapi setelahnya mereka mengingkari janji-janji mereka, bahkan mereka merubah-rubah firman Tuhan. Inilah yang terjadi kemudian sehingga Bible menghadiahkan informasi yang sangat luar biasa terhadap kita, sehingga apa yang diungkap tadi oleh Dinda Unirifa itu adalah suatu kebenaran yang menyakitkan hati, tapi itulah fakta. Kemudian saudara siapa tadi, Chris Lujan, Anda bertanya tentang Matius 22 kemudian nomor berapa itu? Nomor 30. Bung, di situ ada kata anastasis. Kebangkitan itu bukan di surga. Kebangkitan itu padang mahsyar. Karena orang ketika bangkit dari kematian nanti, itu belum di surga tuh. Orang bangkit dari kematian di dalam Yohanes 5 nomor 29 itu bukan di surga. Orang bangkit itu di Islam itu padang mahsyar. Jadi di hari kebangkitan baru keluar dari kubur, baru kemudian kita Anastasia dibangkitkan, memang tidak kawin-mawin. Masa keluar dari kubur langsung kawin mawin kayak ayam, berarti keluar dari kandang cari betina, enggak kayak gitu. Nah, makanya dibaca Yohanes 5 nomor 29, ketika orang keluar dari kubur itu disidang dulu. Dihakimi dulu. Dihakimi. Tidak kawin mawin. Ketika orang bangkit, nanti kawin mawinnya di surga. Makanya dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Untuk di surga, bukan untuk di bahasa Indonesia. Gimana? Di kitab bahasa Indonesia enggak ditranslate ya? Matius 19 berapa Bang? 29. 29. Iya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, maaf. Itu terjemahan baru itu, Bang. Ini di 19:29. Saya buku Matius, iya. Matius 19 ayat 20. 29. Ini lain. Kok lain? Kores Bunda Rama on cam, kalau enggak diturunkan. Oke. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya Jam kali, keluar host. dari Yeriko, Lanjut deh, orang mohon banyak maaf. berbondong-bondong. Kok lain ya? Matius Salah itu. 19. Abang salah. Matius 19 nomor 29. Baca lagi. Itu perikopnya upah mengikuti Yesus. Matius 19 ayat 29. Yes. 19 Abang salah baca itu. kan ini belum. Anda salah baca itu. Oh, salah baca di mana? Nomor 29 abangku. 19 ayat 29. Ya. Pelan-pelan aja, santai aja. Abangku Oh, ini iya, Kristen iya, ya? Iya. Dan Oke. setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu 100 kali lipat emang istri ya? Iya, termasuk istri. Cuman di terjemahan Indonesia itu dihilangkan. Kata gune itu dihilangkan. Padahal di original teksnya itu ada gune. Bahkan terjemahan lama istri itu masih ada, Bang.
bisa dilihat di terjemahan lamanya tuh ada. Bagaimana kemudian, bagaimana kemudian diterangkan bahwasanya orang yang meninggalkan kemudian istrinya untuk menjadi pengikut Yesus, maka dia akan diberi 100 kali lipat nanti di surga. Dilipat gandakan menjadi 100. Ya, kalau dilihat dari ayat 28 coba Abang Oh, iya, Krista. saya- Saya mau bantah tentang doktrin Kristen yang mengatakan kalian itu langsung auto surga jadi roh ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Tuh, Apabila penciptaan anak manusia kembali. Iya. Tuh, penciptaan kembali loh. Artinya apa? Kita akan diciptakan sebagaimana kita pertama pernah diciptakan, kembali, diulangi penciptaan itu. Kalian mengakui kalian jadi roh kan? Bukan jadi roh, jadi manusia juga. Anda agak berbeda dengan mayoritas Kristen. Diubahkan bukan dalam bentuk roh, tetapi tubuh tetap ada, tetapi tidak lagi seperti tubuh yang berdosa. Jadi seperti Adam, waktu Allah ciptakan Adam itu jadi manusia mulia kalau selamat, kalau masuk neraka ya nggak begitu. Ya itu nanti bahas itu. Mungkin Ya. ada yang mau ditanyakan lagi ke Bang Zuma? Masalah yang tadi Bang, silakan. Ya, jadi pada intinya kemudian di kebangkitan itu tidak ada pernikahan, memang tidak ada kawin mawin loh. Orang hiruk pikuk di situ, orang lagi tegang-tegangnya dihakimi, orang diadili di situ antara surga dan neraka, kok mau kawin? Nggak ada kawin. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai surga, itu tadi Matius 19 nomor 29 Anda baca di KJP-nya itu masih ada kata istri di situ, tapi dihilangkan kemudian. Di original teksnya juga ada kata istri, tapi dihilangkan. Iya. Bahkan kita lihat, penasaran ini, saya lihat bahasa Inggrisnya itu. silakan. Ada sedang dilihat, tapi kata iya, or wife or children or rent. Iya. Di Ada kan? Indonesia, oh bukan. Iya ya, nggak ada yang apa, yang istri itu ya. Iya. Ada kata istri kan di sana. Jadi nggak ada yang nggak diterjemahkan, yang mana ini bang? Kata istri dihilangkan, kata wife itu dihilangkan, kata gune dalam bahasa Yunani itu dihilangkan. Oh iya, ini cuman bapak ibu ya, bukan wife, nggak ada ya. Iya betul. Coba nggak di KJP, diterjemahkan. Dinda Unirifa bisa nggak nunjukin Bisa. versi KJP-nya, bisa nggak? Bisa. Ini Gerunda. Bunda Rahma ya, Bunda Rahma atau aku? Ini Siapa aja? Banyak sekali nasi. Ya udah Bunda Rahma. Untuk saya. Tuh Bunda Rahma aja Kak. Ini bang ya. Kasih ikan dari Medan itu deh. Abang makan ikan terus lah Bang. Sekali makan pucuk ubi. Dari Medan. Ada di bawah. Oh. Bang Juma kalau nggak makan ikan dia nggak makan guys. Ini saya ada pertanyaan juga buat Bang Suma ya, karena Bang Iya, Suma di silakan. sini saya. Ya. Kalau berbicara. Jadi ini udah kita penghakiman tutup ya, kan, dia dapat 100 berarti kali ada- lipat nih. Udah ya. Iya, betul. Itu ya saya mau tanya juga pendeta-pendeta itu. Bahkan sebelum bertanya saudaraku, jadi justru di Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30 Yesus itu mengajarkan kemudian poligami di dunia. Lukas 18 ya. Lukas 18 ayat berapa? 29 sampai nomor 30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Ya, terus Ini istri ya. Cuma sering 100 kali lipat. Jadi dapat 100 istri. Wih, 100 kali mantap lah. Ya itu pengikutnya. Ya silakan Lukas 19:29. Lukas 19 29. 18. Ini kan lain kali.
Oh 18 ya, 18:29. Ntar ya, ini Alkitab tebel ini. Iya, silakan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudara-saudaranya, orang tuanya dan anak-anak akan menerima kembali lipat ganda daripada masa ini juga. Dan pada masa ini yang juga. akan datang yaitu menerima hidup yang kekal. Itu maksudnya apa, Bang? Ya, maksudnya barang siapa yang meninggalkan istrinya demi untuk, kan Bani Israel pada saat itu kan menolak mengikuti Yesus. Maka Yesus kemudian memberikan kemudian hadiah atau alat untuk menyenangkan mereka untuk menjadi pengikutnya. Barang siapa yang menjadi pengikutku dan meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Makanya Yesus tidak akan pernah Anda temukan mengajarkan di dalam Bible dengan ucapannya sendiri cukup satu istri. Itu nggak ada. Nggak ada ajaran Yesus cukup satu istri, itu nggak ada. Nggak ada batasan kalau Yesus. Itu nggak ada. Makanya dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Elohim meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tua dan anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Artinya kalau istri itu kan ditinggalin, jadi pengikut Yesus itu bisa mendapatkan berlipat kali ganda setelahnya. Itu jadi Terus Yesus murid-muridnya kan punya keluarga juga. Punya di anak ya. Muridnya kan ada yang punya istri juga. ya artinya Atau kalau memang mereka mendapatkan itu tidak? Gimana Bang, gimana? Kalau orang punya banyak istri kan berarti punya banyak saudara. Kalau orang punya banyak istri kan artinya punya banyak anak, punya banyak rumah. Itu nggak salah. Seperti itu Bang. Gitu ya. Ya. Ini pertanyaan saya satu nih, kebetulan Oke, silakan. nih Bang Suma hadir karena saya hanya nonton aja Bang Suma diskusi sama si Elia itu. Ini pertanyaan saya, kan tadi saya katakan setiap ada penghakiman itu berarti ada terdakwa ya, ada jaksa, ada hakim. Tetapi ada undang-undang yang dibacakan ya. Kalau terdakwa terbukti bersalah tapi berdasarkan undang-undang juga. Nah, pertanyaan saya, apa di akhirat nanti ya, di hari penghakiman nanti ada undang-undang enggak? Kita kan masuk neraka juga, bukan berarti Tuhan itu kejam ya. Tuhan itu kan berdasarkan yang kita langgar. Kalau saya sih belajar tentang hukum Allah. Ya, saya cuma merasa bahwa hukum Allah itu kekal, nggak dirubah seperti di Paulus bilang sudah dibatalkan. Kalau pemahaman saya tidak demikian. Kira-kira menurut Abang itu di penghakiman nanti hukum Allah itu berlaku enggak? Iya, baik. Jadi kalau di Islam itu, 10 Bu, hukum itu. iya, kalau di Islam itu kan udah sangat jelas dikatakan ya, wa qulil haqqu mir rabbikum. Barang siapa yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Allah mengatakan kebenaran itu semuanya telah dilimpahkan, telah diajarkan kepada kalian. Jadi di Islam itu semua ajaran kebenaran sudah disampaikan. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau ingkar terhadap kebenaran itu, silakan ingkar terhadap kebenaran itu. Akan tetapi konsekuensinya kemudian adalah yang beriman akan masuk ke dalam surga, yang ingkar terhadap ajaran itu akan masuk ke neraka. Jadi yang menjadi tolak ukur kemudian di masa penghakiman itu nanti adalah apa yang difirmankan Allah di atas muka bumi ini. Itu yang diterangkan kemudian. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannata tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Orang-orang yang beriman ketika dikumpulkan kemudian di pada mahsyar nanti, ketika hari penghakiman, di situ dikatakan oleh Allah, orang-orang yang beriman diungkapkan semua manusia, diungkapkan semua kesalahannya, diungkapkan semua perbuatannya. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, sedangkan ini
yang menjadi tolak ukur dalam ajaran agama Islam. Yesus pun akui itu, Bang. Mohon maaf ini. Di dalam Yohanes 12:48. Benar ya, Dek Uniripa? Di situ Yohanes 12:48. Di situ Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang aku katakan, perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi apa yang Yesus pernah ucapkan, apa yang pernah Nabi Muhammad SAW ucapkan, itu yang menjadi pola penghakiman. Ya, kalau di Yesus pola penghakimannya itu adalah Taurat dan pengajarnya, yaitu hikmah Injil. Itu akan menjadi tolak pengukurannya, karena menurut Yesus di Yohanes 12:48 itu, barang siapa menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan. Berarti ketika dia mengajar selama 3 tahun, perkataan-perkataan itulah kelak yang menjadi hakimnya kemudian. Makanya saudara-saudara sekalian, di dalam orang-orang Kristen ini diusir. Kenapa? Karena pola keagamaannya tidak berdasarkan terhadap perkataan Yesus. Contoh, menyembah Yesus. Emang ada perkataan Yesus memerintahkan menyembah dirinya? Ibadah hari Minggu, makan babi, tidak sunat, merasulkan Paulus, mengkitabkan buku-buku, tulisan-tulisan Paulus. Emang ada perintahnya? Tak ada perintahnya kan? Makanya diusir. Nah, sedangkan dalam Al-Quran, bahwa pola kemudian penghakiman itu berdasarkan atas apa yang Tuhan perintahkan ketika manusia ada di atas muka bumi. Wa qulil haqqu mir rabbikum, barang siapa kebenaran itu dari Allah. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang beriman silakan beriman, dan barang siapa yang mau kufur kepada kebenaran itu silakan kufur. Kita akan dihakimi berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Demikian. Tapi teman kita kemana ya? Bertanya tapi kemana ya? Ada yang mengkiknya atau gimana? Kabur. Bang Zuba kabur dia. Tapi bertanya tadi. Nggak mampu dia mendengar kenyataan. Ini Belum siap dia iya. menerima kenyataan. Jadi sedikit ya adik-adik sekalian, terkait dengan yang dibawa oleh Unirifa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, bismillahirrahmanirrahim, di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 13. Wa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yukharrifuna al-kalima an muwadhi'i wa nasu hazzan mimma zukkiru bi wa la tazalu tattali'u ala kha'ina minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Itu kata Allah. Orang-orang Yahudi, orang Yahudi, Bani Israel, Bani Yakub dipilih oleh Allah. 12 suku dari mereka diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Sehingga pembangkangan, tegar tengkuk dan seterusnya Allah selalu maafkan, sampai pada kesimpulan mendatangkan Nabi Isa alaihissalam. Tapi tetap saja sama, mereka memang nggak bisa. Sebagian besar mereka kemudian memang pembangkang tegar tengkuk. Maka Allah mengatakan mereka melanggar janjinya, maka aku melaknat mereka dan aku jadikan hati mereka keras membantu. Mereka suka mengubah firmanku dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah kuperingatkan kepada mereka. Maka engkau wahai Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka, kata Allah. Biarkanlah mereka, kata Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini Al-Quran sudah menerangkan apa yang diuraikan Uniripa tadi. Itu Al-Quran sudah menjelaskan. Mereka itu tegar tengkuk, mereka adalah orang yang dilaknat, mereka orang yang berkeras hati, mereka kemudian suka merubah firman Tuhan. Sehingga Al-Quran menerangkan, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka memperolok-olokkan rasul tersebut. Coba apa yang diuraikan Uniripa tadi? Ada yang baik di mata kita, di kuping kita? Nggak ada. Al-Quran menguraikan itu. Lalu apa endingnya? Bukan itu
permasalahannya. Yang menjadi endingnya kemudian itu apa? Dari perbuatan mereka endingnya itu apa? Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan, kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Saya ulang, kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah, karena mereka suka menghina para nabi, para rasul, maka Allah memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Makanya mereka itu cenderung mengolok, menghina, menista, menertawakan, mengolok-olok kita, mengolok-olok ajaran Allah, mengolok-olok ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka dihasilkan dari buah yang suka mengolok-olok para nabi. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin, kata Allah. Kami memasukkan olokan-olokan mereka itu ke dalam hati mereka sendiri, sehingga mereka itu bermandikan dan bermahligaikan dengan dosa. Hasilnya Allah mengatakan apa? Ini ajaran Dinda Kores lagi nih. Hasilnya Allah mengajarkan apa? Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Hasil dari olok-olok mereka kepada para nabi, hujatan mereka kepada rasul, hati mereka buta kemudian, sehingga kata Allah, yang mereka sembah setelah itu akan menjadi musuh mereka. Dan penyembah-penyembah mereka yang mereka puji-puji kemudian akan mengingkari pujian dan yang mereka lakukan ketika di dunia. Dan ini hasilnya jelas sekali. Ya, 1 menit lagi. Hasilnya sangat jelas sekali para sahabat-sahabat sekalian, netizen yang kami cintai. Apa itu? Hasilnya kemudian di dalam kitab mereka, dalam Matius 7 nomor 20, Matius 7:15 nomor 23 sampai 23, Matius 7, nah dari 15 sampai 23, apa yang terjadi? Al-Quran mengatakan, wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan di akhirat kelak, kata Allah, Yesus, Nabi Isa alaihissalam akan menjadi musuh bagi mereka yang mempertuhankan dirinya. Dan Yesus, dalam hal ini Nabi Isa, kata Allah, wa kanu bi ibadatihim kafirin, mengingkari sembahan-sembahan yang mereka lakukan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Apa yang ditorehkan kemudian oleh Matius 7 nomor 15, nomor 22, nomor 23? Pada akhir nanti ada banyak orang yang akan menyeru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat Nabi namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berkata kepada mereka, aku tak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Al-Quran teguh mengajarkan itu para sahabat-sahabat sekalian. Ya, saya jangan berpanjang lebar karena netizen mengatakan ini ceramah apa debat gitu ya. Udah, silakan, ampun. Silakan saudara-saudara sekalian, silakan adik-adik saya diambil alih. Saya monitor lagi, silakan. Itu Oten. Masya Allah, mantap Gurunda. Oten. Itu Juven Oten. Juven, silakan tanggapi pernyataan guru kami. Sudah dijelaskan nama guru kami panjang kali lebar, kali tinggi, kali pendek. Jadi silakan tanggapin Juven. Kembali ke Uniripa nanti ya, Dinda Uniripa nanti kembali membuka data-data itu, dan saya membuka data surah Al-Hijr ayat 11 tadi. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kemudian endingnya penyembahan mereka yang merasuki mereka sehingga mereka menyembah manusia yang mati di atas pohon itu bukan Roh Kudus, bukan roh kebenaran, tapi yang merasuki mereka itu adalah roh jahat. Dan saya bisa pertanggungjawabkan kalimat-kalimat saya. Silakan. Saya akan pernyataan Bang Zuma tadi, silakan. bahwa Kristen ini adalah representasi ajaran, boleh kita katakan ajaran roh-roh jahat ya. Karena ketika kita bicara ajaran, saya sepakat bahwa yang namanya oknum di setiap ajaran itu ada. Tapi bisakah dikatakan oknum kalau kejahatannya dilakukan secara berjamaah dan sangat masif serta merata di seluruh negara? Saya izin buka data satu sebagai narasi dari kita, Nabi siapa yang cabul, ajaran mana yang cabul. Saya mau buka data, Kak Esi tolong ini nanti ke Kores atau ke Bang Zuma lagi nanti boleh, tapi saya tunjukin data ini dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kumpulkan beberapa data yang teman-teman
Ingat ya, saya paling anti generalisir. Saya tidak akan ambil satu kejahatan oknum lalu katakan agamanya salah. Saya tidak akan begitu. Tetapi mari kita renungkan bersama, apabila kejahatan dilakukan secara masif dan kemudian bertahun-tahun, korbannya mencapai ribuan, apakah bisa dikatakan ini adalah oknum? Ya, silakan dijawab sendiri. Baik, saya punya data terkait tentang pencabulan-pencabulan di ranah kekristenan. Data pertama adalah ribuan korban. Lihat ya. Saya minta kalaupun ada umat Islam yang seperti ini, tolong tunjukkan datanya, korbannya ribuan, pelakunya ratusan, dan terjadi di pesantren. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Itu bukan sebuah pernyataan dari oknum lagi, tapi itu sebuah, wah itu apa ya, ajaran, bisa dikatakan ajaran atau mendarah daging. Nah, ada ribuan korban sejak tahun 1950. Ini rilis tahun 2017. Silahkan disimpulkan tahun berapa tahun kejadiannya. Ini pun kalau terbuka, kalau tidak terbuka, skandal pelecehan di gereja Katolik Australia. Oke, kita sekarang berada di Australia. Oke, kita pindah negara lagi, teman-teman. Saya katakan kalau memang cuma Australia berarti itu kulturnya, tapi ternyata mari kita lihat. Kasus pedo masif terungkap di Amerika Serikat pada Juni tahun 2002, padahal kejahatan ini telah berlangsung sejak tahun 1970-an. Oke, lanjut lagi, turun ke bawah. Tadi Amerika Serikat, kemudian Australia. Pindah negara lagi, tahun 2004 muncul foto-foto sejumlah pendeta yang mencium dan meraba-raba tubuh siswa sekolah pastor di Austria. Oke, sudah pindah negara lagi kita. Ini kenapa kok bisa merata ya? Kalau memang ini oknum ya nggak merata gini sih harusnya. Tahun 2011 ribuan anak di Belanda. Ingat korbannya ribuan? Belanda, pindah negara kita, diketahui telah mengalami pelecehan seksual. Di mana posisinya? Gereja. Pertanyaan saya, Yesus yang sering turun naik ini kenapa nggak menyelamatkan satu saja anak yang menjadi korban ribuan ini? Kenapa? Kenapa Yesus tidak pernah? Kenapa justru Yesus mendatangi murtadin, odong-odong? Bahkan saking ini menjadi kasus besar, maka bahkan PBB pun ikut campur. Ini bukan kasus kecil lagi, brother. PBB kecam Vatikan, PBB ikut campur, maka ini bukan lagi berita kecil atau kasus kecil ya. Kita pindah negara lagi ya, Tadi di mana? Belanda, Austria, Australia, sekarang kita pindah ke Jerman. Pastor-pastor di Jerman lecehkan. Korbannya berapa? Saya minta pembandingnya ya, kalau bisa di Islam ada kayak gini nih. Ribuan. Ini korban ribuan. Selama berapa? Puluhan tahun. Pertanyaan saya, ini Yesus kemana? Yesus kemana? Ya, kita pindah negara lagi. Sekarang kita pindah ke Chile, teman-teman ya, Chile. Skandal gereja Chile, saya dilecehkan pastor selama berpuluh tahun. Jumlahnya sangat amazing, ribuan. Lama durasinya berpuluh-puluh tahun. Kejadiannya di gereja dan merata di berbagai negara. Oh my God, 4.815. 4.000. Di mana, daerah mana? Portugal. Waduh, kok merata banget nih. Kok merata banget ini? Kalau seandainya oknum ya nggak begini juga kali, nggak merata gini juga, coy. Nggak ribuan juga korbannya, nggak di gereja juga, coy. Nggak boleh kalau oknum merata banget di setiap negara. Jangan gini dong, ya. Laporan Der Spiegel, ya. 68 tahun gereja Katolik Jerman. 68 tahun gereja Katolik Jerman terlibat pelecehan. Ini representasi ajaran Roh Kudus atau roh setan? Saya tanya. Oke, kalian bilang itu kan oknum. Oknum. Enak aja oknum. Gara-gara ini mungkin. Ini gara-gara ini, benar kata si Kores nih. Yesus yang kalian imani mati di tiang salib itu adalah korban pelecehan seksual. Gara-gara ini. Bisa jadi. Masih banyak data-data daerah-daerah lain. Ini belum Afrika, guys. Ini belum. Saya masih mencari dan mengumpulkan data. Dan kalau memang kalian ajaran yang benar, mustahil merata di seluruh negara dan itu posisinya di gereja. Bukankah dalil di kitab suci kalian, barang siapa yang membicarakan tentang Tuhan, Tuhan hadir pada saat itu. Gereja itu tempat kalian membicarakan Tuhan kalian, bukan? Kenapa Yesus tidak membantu anak-anak kecil korban-korban ini? Kenapa dibiarkan? Bahkan Tuhan kalian pernah turun ketika Abimelek hendak meniduri Sarah istri Abraham. Apa kata Tuhan kalian ke dalam mimpi Abimelek? Kembalikan istri orang itu karena dia adalah seorang nabi. Bisa Tuhan kalian turun? Bisa Tuhan kalian datang kepada murtadin, pengakuan kalian?
Bisa kalian mengatakan bahwa Tuhan kalian itu bolak-balik mempertaubatkan Paulus? Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan kalian pilih-pilih. Pertanyaan saya, kenapa anak-anak kecil korban ini yang dilakukan di gereja oleh pastor-pastor tidak diselamatkan oleh Tuhan kalian? Pertanyaan saya, maka inilah pembuktian penipuan-penipuan kalian yang mengaku bahwa Tuhan kalian turun naik, turun naik, turun naik. Bohong semua itu. Ya, atau konsekuensinya, atau begini, mohon maaf ya, atau jangan sebenarnya kalian mau mengakui Tuhan kalian pembenci anak kecil. Kenapa dia nggak selamatkan anak kecil? Karena bisa jadi gara-gara ayat ini. Saya nggak tahu juga nih, saya takutnya gara-gara ayat ini. Yesaya pasal 14:21, dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang. Nenek moyangnya yang salah, anaknya yang jadi korban. Anak kecil itu salah apa? Ya, makanya ketika Daud berjoni tidak dibunuh oleh Tuhan kalian, ya saya maklumilah, karena Tuhan kalian akan lahir dari keturunan Daud, karena dia calon nenek moyang Tuhan kalian. Tapi nggak gitu juga, dan saya tidak terima konsep Tuhan seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sebenarnya apa yang saya tampilkan ini membuktikan bahwa kitab kalian itu telah menghina para nabi dan menghina Tuhan itu sendiri. Dan lebih parahnya lagi kalau kalian lihat kejadian di mana Sarah mengusir Hagar. Kalian tahu tidak kenapa Sarai digambarkan mengusir Hagar? Karena dia tidak mau berbagi warisan dengan Hagar, dan Tuhan backup itu. Bani Israel membuat dengan tangannya bahwasanya Tuhan membackup Sarah yang tidak mau berbagi warisan dengan Hagar karena Hagar adalah budak. Padahal dalam Ulangan pasal 15 ya, 21 ayat 15 tentang hak kesulungan anak, apa aturan Tuhan di situ? Kalau seandainya ada seorang anak sulung yang lahir dari istri yang tidak dicintai, tidak boleh digantikan, nanti hak kesulungan, hak warisannya tetap diberikan kepada anak sulung dari istri yang tidak dicintai. Tapi ketika Sarah mengusir Hagar karena tidak mau berbagi warisan dengan Ismail, lihat Tuhan kalian katakan apa? Tuhan yang kalian gambarkan dalam kitab kalian membackup Sarai. Dan inilah narasi yang digunakan oleh orang Kristen selama ini, merendahkan Nabi Ismail alaihissalam yang tidak pernah tertulis berdosa di kitab kalian. Tapi coba kalian lihat, kalian benarkan Bani Israel, Yakub yang tertulis di kitab kalian menipu, itu kalian katakan Bani Israel di tangan Tuhan, di dalam pengawasan Tuhan, mereka nggak apa-apa membunuh anak Palestina. Kenapa? Kalian mengatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Ini dia, gara-gara Tuhan kalian lahir dari keturunan Israel, apapun kelakuan Israel kalian benarkan, gara-gara Tuhan kalian lahir di situ. Jadi doktrin kalian ini doktrin menyesatkan, mengusak peradaban, membuat penistaan terhadap Tuhan, membuat penistaan terhadap para nabi, membuat penistaan kepada peradaban itu sendiri, menganggap bahwa Tuhan itu rasis, memilih dari suku saja. Mengerikan ajaran kalian. Maka saya nyatakan hari ini, apa yang disampaikan Bang Zuma, ajaran kalian datang dari roh setan, bukan dari roh Tuhan. Makasih. Terima kasih. Silakan dilanjut Kores, atau orang Kristen Joven silakan tanggapi. Aku pada tidur. Nah inilah nggak enaknya kalau aku ngomong tidur, Bang Zuma tidur, Kevin. Kok tidur? Enggak tidur itu. Saya berlaku pada gitu. Aku makan Beautiful, dulu. unik. Kan terima Rapi, kasih itu punya. Lanjut. Gak ada yang tidur, kami nyimak loh. Lanjut Abang Juven, tanggapi Ya, silakan Juven. Bang Zuma. Silakan Juven. Juven, kamu kalau mau membantah kami silakan bantah pakai data. Oke, wah dari semua keadaan adalah perbuatan manusia yang keji. Ya. Di situ Tuhan nggak bisa disalahkan. Ya, betul yang dibilang kawan-kawan, itulah hanya oknum yang melakukan. Walaupun korban banyak ribuan. Ya, itu kan perlakukan manusia. Bukan ajaran sesat atau ajaran roh jahat, enggak. Oke. Kebetulan sorry dulu ya sama host. Ini aku ingin bertanya kepada Bang Zuma, kebetulan juga Bang Zuma ada di sini. Boleh kan, host? Boleh. Mumpung Bang Zuma ada sini. Boleh, silakan. Saran kami di sini lebih baik kamu bertanya saja dekku ke Bang Zuma, Dek. Kenapa? Karena kalau kamu berusaha menjelaskan agamamu, saya takut kamu nanti blunder. Karena kami mempelajari kitabmu. Jadi lebih baik tanya saja tentang Islam. Itu lebih baik bagimu.
Itu namanya jauh dari konsep atau judulnya Bang, bisa kan? Iya nggak apa-apa, tanya aja Nggak tanya. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tanya aja. Tanya aja. Apa aja, tanya aja. Oke, ini mengenai apa ya? Ada dua hal yang aku pertanyakan kepada Bang Juma. Karena sering aku bertanya kepada kaum muslim, tapi jawabannya nggak tepat sasaran lah istilahnya. Pertanyaannya ada dua macam. Yang pertama mukjizat dan yang kedua yaitu ummi, dalam arti ada dibilang julukan kepada Muhammad yaitu buta huruf, nggak bisa baca, atau ada juga yang bilang itu ummi arti dalam Al-Quran itu adalah penduduk asli. Oke, yang ku pertanyakan itu mengenai mukjizat, ya. Kami sebagai umat Kristen menyatakan kepada kaum musliman, apalah mukjizat yang telah dilakukan oleh Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi kita tahu dulu apa itu mukjizat. Mukjizat itulah yang dilakukan atau yang dilakukan oleh oknum itu sendiri. Seperti Musa. Apa mukjizat Musa? Yaitu membelah laut. Yang melakukan hal demikian adalah Musa itu sendiri, walaupun itu dari kehendak Tuhan itu sendiri. Bagaimana dengan Muhammad? Oke Bang Zuma. Oke abang, Kodong. Silakan, Bang. Kodong minum. Belum pergi kodong makan. dari tadi lama kali abang minum. Udah minum dulu tuh. Udah minum dulu minum. Kodong makan. Masih santai masih. Ngapa nak main? Ini udah jam berapa lama kali abang makan? Banyak kali Ya alasan abang. udah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang perlu dijelaskan di sini, seluruh nabi dan rasul itu sudah pasti memiliki mukjizat. Sudah pasti punya mukjizat, dan mukjizatnya kemudian itu diberi oleh Allah sesuai dengan keadaan kaum, keadaan bangsa, keadaan masa pada saat itu. Nabi Musa diberikan mukjizat, salah satunya tongkatnya jadi ular. Kalau mukjizat itu diberi kepada Yesus untuk apa? Begitu Paulus datang, tongkatnya jadi ular. Jangan maju, nanti kau dicotok sama ularku. Itu nggak nyambung. Atau ketika kemudian Nabi Muhammad datang, diberi kemudian laut terbelah. Untuk apa? Oh, untuk berhaji, laut terbelah, nggak nyambung. Atau ketika Nabi Isa atau Yesus datang, diberi mukjizat kemudian dia bisa belah lautan. Ya untuk apa? Nggak cocok. Tapi saudara, semua para nabi itu memiliki keunggulan, memiliki mukjizat. Namun selain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat mereka tinggal kenangan, hanya bisa didengar di kuping. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya selain di kuping juga di mata dan juga di kulit. Apa itu? Mukjizat berupa Al-Quranul Karim yang datang kepada beliau. Tauratnya Nabi Musa, mana? Injilnya Yesus, mana? Nggak ada. Al-Qurannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengarkan. Subhanallah. Itu yang pertama. Satu-satunya mujizat yang bisa disentuh dan bisa dilihat sampai hari ini dari para nabi, tinggal mujizat dari Nabi Muhammad SAW. Belah laut sudah nggak bisa dilihat, tongkat jadi ular nggak bisa dilihat, bangkitkan orang mati nggak bisa dilihat, dan seterusnya. Nah kalau mujizat level-level kayak begitu, ya banyak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, kemudian segelas susu mengenyangkan banyak orang, kemudian makanan sedikit cukup untuk banyak makan, memberikan makan kepada orang lain. Kemudian Rasulullah punya mukjizat yang lebih dahsyat dari Nabi Isa atau Yesus, menghidupkan mayat dengan izin Allah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menghidupkan batu kerikil, dan batu kerikil ini ikut bertasbih kepada Allah. Kalau Yesus membangkitkan orang mati mah itu kecil, namanya orang yang pasti hidup. Tapi Rasulullah
Diceritakan kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah halaqah, dalam sebuah halaqah itu dalam sebuah pengajaran atau pendiskusian atau dalam sebuah pengajian. Beliau ada batu-batu kerikil, lalu kami mendengarkan batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Subhanallah, batu-batu bertasbih, coy. Yesus membangkitkan orang mati, baginda Rasulullah Muhammad SAW membangkitkan batu-batu kerikil sehingga batu kerikil itu mengeluarkan suara bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Jadi kalau mujizat kayak membangkitkan orang mati itu mah cemen, boy. Nabi Muhammad SAW jauh lebih dahsyat. Tapi itu kan tinggal kenangan, cuman di kuping doang, kita nggak melihat pada saat itu. Yesus membangkitkan Lazarus, Lazarusnya entah kemana, merantau kemana, nggak tahu kita. Dia membangkitkan Lazarus, kemudian membuat orang lumpuh berjalan, orang lumpuhnya entah kemana, dia tamasya. Membuat orang buta melihat entah kemana, dia apakah dia yang menciptakan kacamata, setelahnya entah, tidak tahu. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diberi mukjizat. Apa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah yang bisa kita lihat hari ini? Yang pertama, al-jazul balaghah. Apa itu mukjizat dari segi keindahan sastra atau balaghah dalam Al-Qur'anul Karim? Apalagi mukjizat berupa tasyrih. Apa itu? Mukjizat dari segi pensyariatan hukum. Pada saat penetapan hukum-hukum tersebut, hukumnya yang adil, hukumnya yang sempurna, hukumnya yang komprehensif, dan sampai pada hari ini hukum-hukum itu tetap kekal, tak pernah berubah. Lalu apa lagi? Mukjizat yang ada dalam Al-Quran, al-ilmi. Apa itu? Mukjizat dari segi ilmu pengetahuan, benar dan sesuai dengan perkembangan zaman, bisa menjawab semua masalah kontemporer yang muncul kemudian di akhir zaman ini. Itu mukjizat dari Al-Quran. Lalu apalagi mukjizat dari Al-Quran? Jadi kata Allah, mukjizat dari segi matematik, dari segi statistik, dari hitungan dan seterusnya. Lalu isinya mencakup hal-hal gaib yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, mengungkap isi hati orang-orang kafir, mengungkap isi hati orang-orang munafik, dan mengungkap makar mereka dan pembalasan-pembalasan terhadap mereka. Itu mukjizat yang terangkum dalam Al-Quran. Apa mujizat lagi? Isi kandungan Al-Quran terbebas dari kontradiksi. Aspek penjagaannya yang sempurna dengan cara dihafalkan, dituliskan, dijelaskan oleh tafsirnya dalam kitab-kitab tafsir, dikeluarkan hukum-hukumnya dalam kitab fikih, dan dikeluarkan ilmu-ilmunya tentang dalam bentuk ulumul Quran. Lalu ada enggak buku di atas muka bumi ini yang mensifati buku seperti Rasulullah Muhammad SAW? Padahal beliau berasal dari kaum yang ummi. Itu pertanyaan kedua nanti ya. Lalu kemudian aspek pembuktian, aspek tantangan yang tidak bisa dijawab oleh zaman sampai akhir zaman. Subhanallah, itu isi Al-Quran. Ada buku matematika yang lebih hebat dari Quran? Ada buku kedokteran yang lebih hebat dari Al-Quran? Sungguh tak ada. Dan kita bersaksi bahwa apa yang kita lihat berupa kitabullah membuat orang-orang barat, cendekiawan barat, ilmuwan barat, saintis barat kemudian memeluk ajaran agama Islam, bukan karena melihat dari aspek pemeluk agamanya, tapi karena mereka melihat Al-Quranul Karim sebagai mukjizat yang satu-satunya bisa dilihat, bisa diraba, dan bisa kita dengarkan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitaba wa la tukhuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, tak pernah mengurai Taurat, tidak pernah membaca Bible, tidak pernah membaca Injil, tidak pernah membaca Perjanjian Baru, surah-surah Paulus dan seterusnya. Kamu tidak pernah membaca kitab Tanak, Taurat, Nefiim, Ketubim. Engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu sendiri. Sekiranya engkau pernah membaca, menulis kitab, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkari. Tapi apa yang terjadi? Allah mengatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran, lalu mensucikan jiwa mereka
dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah, satu jazirah Arab, orang-orang jahiliyah penyembah berhala kemudian tersingkirkan dengan digantikannya hukum-hukum mereka dengan hukum Allah. Melalui siapa? Melalui seorang yang ummi, seorang pemimpin dari kalangan orang-orang yang tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu, yang tidak mengerti apa itu Musa, yang tidak paham apa itu Torah, yang tidak mengerti apa itu hikmat Injil. Tetapi beliau kemudian menguraikan hukum-hukum itu. Subhanallah. Jadi pengingkaran apalagi yang hendak kita ingkari terhadap Al-Quranul Karim, terhadap kenabian beliau? Coba. Jadi sahabatku, dua pertanyaan ini saya rasa saya sudah jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mendapatkan kemudian edukasi yang baik terhadap saya pribadi. Cuman saya belum minum. Ya silakan ditanggapi atau ditambahkan dari guru-guru saya yang ada di sini. Silakan. Boleh aku tanggapin ya Bang? Silakan. Oke. Dari Silakan. Biar Bang cuma minum dulu. Oke. Dari pertanyaan, tapi yang dijelaskan Abang Zuma yaitu apa saja mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Yang kupertanyakan bukan apa-apa saja yang mukjizat yang ada di dalam Al-Quran, bukan. Yang menjadi pertanyaanku, kan aku pernah bertanya kepada kaum muslim atau kaum Islam lah ya, demikian. Tanya, apakah mukjizat Muhammad yang pernah dia lakukan, yaitu adalah mukjizat Al-Quran. Berarti dialah yang melakukan, dialah yang membentuk Al-Quran tersebut. Jadi pokok masalahnya adalah kalau dibilang Al-Quran itu dari mana? Lain lagi dibilang Al-Quran itu adalah dari Allah itu sendiri, dari Allah itu sendiri. Tetapi kenapa dipertanyakan apakah mukjizat Muhammad? Kenapa dibilang Al-Quran? Begitu demikian. Iya. Jadi yang dikatakan mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, melumpuhkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu mukjizat. Menggugurkan sesuatu yang dianggap luar biasa, melawan sesuatu yang dianggap luar biasa, menggagalkan sesuatu yang dianggap dahsyat. Dengan adanya Al-Quran kemudian, maka keindahan sastra orang-orang Arab dan kehebatan ilmuwan di atas muka bumi ini itu lumpuh dengan adanya Al-Quranul Karim. Apa yang ditemukan oleh para ilmuwan, apa yang ditemukan oleh ilmu kedokteran, apa yang ditemukan kemudian oleh saintis dan seterusnya, rupa-rupanya begitu mereka berpuluh-puluh tahun melakukan penelitian, contoh misalnya tentang embrio, bagaimana kemudian wanita itu hamil, mengalami kehamilan, bagaimana posisi menjadi janin, bagaimana posisi menjadi daging, menjadi tulang, menjadi darah dan seterusnya. Mereka puluhan ratusan tahun melakukan penyelidikan sampai regenerasi mereka, hingga sampai menemukan alat-alat canggih untuk melihat apa yang terjadi dalam perut manusia. Tahu-taunya 1400 tahun silam hal itu sudah diberitakan terlebih dahulu oleh Al-Quran. Jadi kalau Anda berbicara mengenai mujizat, tadi saya sudah menerangkan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW kemudian membelah bulan, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW segelas susu itu bisa mengenyangkan banyak manusia. Abu Hurairah dan para sahabatnya yang sangat miskin tetapi amat banyak ilmunya dan amat kuat hafalannya, dia yang sering mengalami kelaparan. Tapi Rasulullah Muhammad SAW, menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mampu dari segelas air, segelas susu, memberikan minuman kepada banyak orang yang ada di sekitarnya pada masa itu. Jadi itu mah kecil, ku bilang kecil mujizat-mujizat seperti itu. Lain lagi mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, itu dialami langsung oleh beliau. Belum lagi ketika makanan sedikit kemudian cukup untuk memberikan makan kepada orang banyak. Bagaimana hal ini diceritakan kemudian oleh Abu Talha
Yang mendengarkan hal itu akhirnya menemui istrinya. Bahwa Rasulullah kemudian bisa memberikan makanan orang-orang dengan mukjizat seperti itu. Dan alhasil Rasulullah terbukti mampu memberikan hal yang diinginkan oleh orang pada masanya. Belum lagi mukjizat dalam peperangan, pasukan cuman beberapa orang, lawannya sampai ribuan, bisa lumpuh lawan-lawannya. Apakah itu masih kurang? Rasulullah Muhammad SAW membuat batu kerikil hidup. Apakah itu masih kurang? Bagaimana Nabi Muhammad SAW mukjizatnya lebih dahsyat daripada Nabi Musa? Ketika Nabi Musa kemudian memancarkan mata air secara ajaib dari batu yang ia pikul dengan tongkatnya, yang dipukul dengan tongkatnya. Tapi Al-Quranul Karim kemudian meskipun mengabadikan itu, Nabi Muhammad SAW jauh lebih hebat. Beberapa kali kemudian Rasulullah Muhammad SAW mampu memancarkan mata air dari selah jari jemari tangan beliau. Nabi Musa memang kecil. Ketika Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, wa istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Nabi Musa memukul batu dengan tongkatnya, batu itu memancarkan air sebagai mata air untuk kaumnya. Tapi Rasulullah jauh lebih hebat. Rasulullah Muhammad SAW justru jari-jarinya yang menjadi mata air, sumber mata air, sehingga jari-jarinya mengeluarkan kemudian air. Dan itu diceritakan kemudian peristiwa ini oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi mau kayak mana lagi? Cuman kita nggak perlu membesar-besarkan ini semua. Kenapa? Jangan sampai orang beralih menyembah kepada dirinya. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyembuhkan siapa? Menyembuhkan orang buta yang buta sejak lahir. Al-Quran 49. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian melakukan hal itu. Meskipun kemudian Nabi Isa alaihissalam diceritakan di ayat yang saya sebutkan tadi, surah Ali Imran ayat 49. Akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW pun banyak menyembuhkan orang. Yang pertama menyembuhkan kaki sahabat Abdullah bin Atik yang patah saat menjalankan misi penyerangan. Itu disebutkan kemudian banyak. Lalu kemudian bagaimana menyembuhkan luka Salamah? Banyak. Menyembuhkan kebutaan dengan doa yang diajarkan Rasul Muhammad SAW yang diriwayatkan kemudian Utsman bin Hunayf. Banyak mujizat-mujizat beliau. Menyembuhkan luka Khubayb bin Adi. Lalu kemudian menyembuhkan mata Qatadah yang sudah keluar biji matanya, keluar matanya itu keluar pada saat perang Badar. Mata daripada Qatadah ini itu keluar biji matanya. Rasulullah Muhammad SAW sembuhkan total. Bagaimana kemudian Abu Zar ketika terluka pada perang Uhud, Rasulullah Muhammad SAW itu menyembuhkan dengan sangat-sangat sepele kemudian. Maka mata yang terluka pada Abu Zar diriwayatkan Abdurrahman bin Harits bin Ubaid itu jelas sembuh seketika. Jadi mujizat apa lagi? Yesus dijangkali dengan mujizat-mujizat Rasulullah. Cuman kami nggak mau besar-besarkan, takutnya orang-orang ini menyembah Rasul kami, Nabi kami. Seperti itu saudara ya. Jadi kalau anda bercerita tentang mujizat-mujizat begitu, bagi Rasul kami itu kecil, itu hal sepele. Oke. Yang paling hebat mujizatnya itu adalah Al-Quran yang tidak terkalahkan di atas muka bumi ini. Silakan. Dari semua penjelasan Bang Zuma ini itu mujizat Muhammad, yaitu ya membelah bulan dan sebagainya. Ini kau beli buku ini, dek, bentar dek. Ini cuma murah ini. Kalau kau nggak punya uang biar kau belikan. Kau mau kirim alamatmu di mana? Biar kau tunjukkan kau buku ini. 191 mujizat Nabi Muhammad. Tapi kau baca ya. Nanti dia nyembah Nabi Muhammad. Ya, baca enggak kalau mau biar kami sebutkan satu-satu kan, enggak 1 SKS 2 SKS malam ini enggak cukup lah. Kami belajar 4 lama. SKS itu kalau mujizat 4 Rasulullah. SKS. Jadi baca, beli aja ini, murah ini. Kalau nggak mau aku kirim ke rumahmu ini. Kirim alamat, biar aku kirim buku ini. Oke. Bentar dulu, Bu Rifa, bentar. Ya, sedikit Bang yang jadi masalah itu ya Rasulullah SAW itu nabi bermukjizat, diberi mukjizat. Terus Yesus itu diberi mukjizat itu sama lah dengan nabi kami.
Terus Iya. apa kau Tuhan kan? Silakan. Begini Bu, begini. Tadi yang kutanyakan sama Bang Juma itu adalah, kan aku pernah bertanya kepada kaum muslim, kutanya apakah mukjizat Muhammad yang telah dilakukan Muhammad dibilangnya adalah Al-Quran, benar kan? Iya. Oke. Begini, yang aku pertanyakan Mm-mm. seperti apa? Gimana? Apakah benar kan? Putus suara, Putus suara, nggak kedengaran. putus suaramu dek. Begini. Oh, yang dari pertanyaanku begini, yang melakukan seperti Musa, apa mukjizat yang dilakukan oleh Musa? Itu membelah laut. Siapa yang melakukan? Itu adalah Musa. Walaupun tidak izin dari Allah atau Allah, ya kan? Seperti yang kita alami atau yang kita tahu adalah seperti profesor atau penemuan seperti B.J. Habibie, itulah profesor. Apa penemuannya? Apa yang dilakukannya? Kenapa dia bilang dia profesor? Itu adalah dia Hilang suaramu nggak jelas, nggak tertangkap maksudnya. Hilang suaramu. Saya kayaknya paham sebenarnya, saya paham. Mungkin maksudmu gini ya, saya ringkas saja pertanyaanmu. Kamu bertanya kepada orang Islam, apa mukjizat Nabi Muhammad? Mereka menjawab Al-Quran. Maka menurutmu Al-Quran karangan Nabi Muhammad, karena itu datang dari Nabi Muhammad, begitu ya maksudnya? Atau gimana? Iya, demikian begitu. Itu saya paham. Diam biar jelaskan Bang Juma. Jadi Bang Juma, jadi Bang gimana, Juma ketika dia bertanya tentang apa mukjizat Nabi Muhammad kepada umat Islam, lalu dijawab semua umat Islam Al-Quran. Nah, jadi di sini dia menangkap Bang Juma bahwa Al-Quran ini bukanlah datang dari Allah tapi dari Nabi Muhammad sendiri, karena ini mukjizat Nabi Muhammad. Dia belum mengerti apa itu mukjizat, Bang. Silakan, Bang. Iya. Itulah tadi saya katakan kepada saudara, kalau Al-Quran itu dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya adalah karangannya. Bagaimana mungkin kemudian di dalam Al-Quran itu ada mukjizat dari segi keindahan sastra atau balaghah, al-jazul balaghah? Bagaimana mungkin Rasulullah kemudian menyusun kata-kata itu begitu indah, menyusun huruf demi huruf dan tanda tanpa kesalahan? Itu yang pertama. Yang kedua, al-jazut tasyrih, mukjizat Al-Quran, kandungan Al-Quran yang berasal dari Rasulullah, itu Anda bisa lihat dari segi hukum-hukum yang muncul di dalamnya. Bagaimana hukum itu ditetapkan, bagaimana kemudian tentang keadilan, kesempurnaan, begitu apik. Dia hidup di 1400 tahun silam. Kamu bisa bayangkan, jangankan 1400 tahun silam, Anda tahu 50 tahun yang lalu gimana kehidupan manusia? 100 tahun yang lalu, jangan 50 tahun, beberapa 20 tahun yang lalu HP belum ada, belum ada internet, belum ada kehidupan yang digital, serba digital, belum ada. 1400 tahun silam loh. Tidak ada penelitian, tidak ada perpustakaan, tidak tersentuh sedikit pun dengan ilmu pengetahuan. Mereka disebut orang-orang jahil. Tapi kok muncul sebuah buku dari sana bernama Al-Quran, usianya sudah 1400, hampir 1500, tapi saban hari isinya, kandungannya itu berkesesuaian kemudian dengan perkembangan zaman. Al-Quran bisa menjawab semua masalah kontemporer. Ini kalau karangan beliau tidak mungkin, mustahile. Mustahil. 1400 tahun silam, apa yang bisa kita buat kalau kita manusia biasa? Apa ilmu apa yang bisa kita dapatkan dari sana? Coba, Yesus memberikan kita ilmu apa? Dia Tuhan loh. Ilmu apa yang bisa kita gunakan dari Yesus yang Pinjam bermanfaat hari ini? keledai. Apa yang hari ini bisa kita gunakan dari Yesus yang Pinjam adalah keledai, Tuhan? Bang. Apa? Hukum Mengutuk kasih. pohon ara. Gitu. Pinjam keledai. Minjam kedelai tanpa izin.
Ada bang. Kalau seandainya kita pinjam uang sama Oten, mereka nggak boleh nolak. Apaan? Apakah bisa menjawab kemudian pembahasan yang muncul di masa ini? Tidak bisa. Coba Mengasihi aja Anda. perampok, Gurunda. Itu bisa dipakai? Nggak bisa. Ini Tuhan. Ngasihi koruptor. Masa nggak bisa coba. sih? Coba. Apa yang bisa kita pakai? Sedangkan Al-Quran muncul dari segi skematis atau statistik ilmu ya, matematika yang ada, perhitungan yang ada dalam Al-Quran tentang apa yang tidak bisa dibahas dengan Al-Quran. Bagaimana kemudian buku ini mengungkap hal-hal yang gaib, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, mengungkap isi hati orang-orang kafir, mengungkap isi hati orang-orang munafik, mengungkap makar mereka dan pembalasan yang akan muncul terhadap mereka. Ini kalau seorang manusia biasa, satu lini aja tentang ekonomi aja sudah bubar. Ya Allah, Insya Allah. 1400 tahun silam itu. Saudara kira apa? Kehidupan itu kayak mana? Pakai sandal pun orang belum. Hah? Apalagi mau pakai jam tangan. Mengampuni koruptor. Salam 271. Dan yang terpenting kemudian adalah di dalam Al-Quran yang begitu banyak ayat, yang begitu banyak hukum, yang begitu banyak keadaan, semua permasalahan dijawab, masalah-masalah kontemporer dijawab, perkembangan zaman terjawab, ekonomi, politik, pendidikan, militer, semua diurai dalam Al-Quran. Ajaibnya tak ada satupun data di dalam kitab ini bertentangan satu sama lain. Boleh izin? Iya, Bunda, silakan. izin tunjuk data. Nggak boleh. Dibesarin. Lanjut. Host, cari dulu. Ini teman-teman Kristen ya, bukti bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Nah, tuduhan kalian kan nih. Tugas angin mengawinkan benih tumbuhan di surah Al-Hijr ya. Nih, ayat 22. Cari ya. Kemudian Gunung Pelangi di Al-Fatir ayat 27. Di semua terbukti ya. Mana Rasulullah pernah tengok-tengok ini ya. Semua kehidupan berasal dari air. Surah An-Nur ayat 45. Habisnya aku mau tunjukin Mawar merah mukjizat nebula. Bible dong, Ar-Rahman Bang ayat- Adil dong ya. Aku mau tunjukin mukjizat Bible dulu nanti setelah Bunda Oke. Rahma. Mawar merah sebentar bang biar kamu nggak lagi nuduh-nuduh ya bahwa ini karangan Rasulullah. Mawar merah nebula Rahman ayat 37. Pembentukan manusia surah Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minun ayat 12 ini janin ya, pembentukan janin dalam tubuh manusia. Mana belum, kalau itu belum ada mikroskop ya. Mikroskop belum ada. Garis edar tata surya surah Al-Nabiyah. Surah Al-Anbiya ayat 33. 7 struktur lapisan bumi dan langit. Ini ada semua dalam Al-Quran ya. Ini jangan lagi menuduh ini karangan Rasulullah. 2 air laut tidak menyatu. Surah Ar-Rahman ayat 19-20 ini. Pertemuan 2 air laut tapi tidak menyatu. Oke, nih ya, tengok ya. Terpisah tidak menyatu nih. Ini udah ada di Al-Quran loh. 1600 tahun yang lalu. Kenapa beliau tahu? Nah ini terbentuknya air hujan surah Rum ayat 48 terbentuknya air hujan sudah disampaikan oleh Allah semua. Sidik jari Al-Qiyamah ayat 3. Udah ada sekarang baru-baru sidik jari itu belum ada. Api di dasar lautan ayat 6 ayat 8. Black hole surah Al-Takwir ayat Bible 15, juga 16. banyak mukjizatnya. Saya mau nunjukin sama Tiang Bunda langit Rahma kan ini. tiang langit. Bukan, Teori Big Bang. Bunda Rahma nggak tahu Surat sih Bible. Anbiya. Biar ku selesaikan dulu nih, biar ku selesaikan. Ya, Orang selalu siap. nuduh-nuduh selalu Rasulullah ini si Oten ini. Teori Big Bang surah Al-Anbiya ayat 30. Coba cari ya semua ini cara kerja otak. Mengambil keputusan, cara kerja otak ya. Ada di surah Al-Alaq ayat 15 sampai 17. Sungai di dasar laut. Ini kenapa Rasulullah belum ada dulu orang menyelam ke dasar laut ya. Surat Al-Furqan ayat 53. Banyak kali ya yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu bukan
Ngerti. karangan manusia. Silakan. Udah tengok kan? Oke. Bible dulu, mujizat Bible dulu. Menurut pandangan para boleh. scholar ini keren ini. Belum siap, belum. Nggak, sedikit aja, aku nggak lama, cuma 1, 2, 3, 4 ini aja nih. Ini menurut para scholar kalian ya. Scholar kalian bilang, kalian cari nih siapa namanya, si Van Nifstrik dan B.J. Bolan dalam bukunya ini nih, Dogmatika Masa Kini BPK Jakarta 1967 halaman 298. Cari Juven ya, aku mahasiswi, makanya aku kerjaku gini nyari-nyari buku ini aku. Apa kata dia? Kita tidak usah malu-malu bahwa terdapat berbagai kekilafan di dalam Alkitab. Kekilapan tentang angka-angka, perhitungan, tahun, dan fakta, dan tak perlu kita pertanggungjawabkan. Kekilafan itu pada caranya. Isi Alkitab telah disampaikan kepada kita, kata dia. Terus kata si Mulder lagi. Bentar sedikit aja. Ini aku nyari-nyari nih. Di si Mulder, pembimbing ke dalam perjanjian lama BPK Jakarta 1963 halaman 205. Dibaca. Kata dia apa? Jadi benarlah Daud itu pengarang Mazmur yang 73 jumlahnya? Hal itu belum tentu. Sudah beberapa kali kitab suci menjumpai gejala bahasa orang Israel suka menggolongkan karangan-karangan di bawah nama orang yang termasyur. Waduh, kok gini mujizatnya? Nah, kata si Walter Lamb di dalam buku tafsiran Kejadian halaman 58, susunan semesta alam diuraikan dalam kitab Kejadian 1 tidak dapat dibenarkan lagi oleh ilmu pengetahuan. Nggak apa-apa, nanti kitabnya bisa direvisi kok, aman-aman. Tenang kamu, jangan khawatir. Kata R. Sudarmo dalam Ikhtisar Dogmatika BPK Jakarta 19, satu lagi, tinggal 2 ini. Aku capek mencarinya, nggak apa-apa, aku bacakan buatmu. Ya kan, kita edukasi di sini. Dilihat dalam halaman 47. Sedikit ini mujizat kitab kalian. Dengan pandangan bahwa kitab suci hanya catatan saja dari orang, maka diakui juga bahwa di dalam kitab suci mungkin sekali ada kesalahan. Ini Roh Kudusnya kemana ini? Nah, terus kata Sudarmo ini lagi nih, dalam Ikhtisar Dogmatika BPK Jakarta 1965 halaman 49. Di dalam perjanjian baru pun ada kitab-kitab yang diragukan. Antara lain surat Wahyu dan Yakub. Nggak tahu lagi lah aku. Itu nggak urusan aku lah. Itu urusan kalian tuh. Ya, itu urusan kalian. Lanjut. Oke, dari penjelasan dari Bang Zuma, masuk akal, aku terima, dan Bunda Rahmat juga aku terima. Oke, jadi kok nggak ada suara ya? Ada bang. Jadi pertanyaannya lagi sebaliknya, kalau memang itu dari Allah itu sendiri atau dari Allah itu sendiri, Al-Quran itu buku Al-Quran, bukan isinya, buku Al-Quran itu, kenapa kalau ditanya kepada kaum muslimin bahwa mukjizat yang dilakukan Al-Quran adalah itu Muhammad itu sendiri, berarti buku itu adalah mukjizat Muhammad. Kenapa demikian? Kalau memang dari Allah itu sendiri, kenapa dibilang mukjizat? Dari tadi kok udah dijajali mata Sabar bunda, biar dijawab Bang Zuma. masih botol gimana? Nggak apa-apa, namanya juga Kristen, santai. Begini, kalau memang itu dari Allah, dari Allah itu Al-Quran, buku itu, kenapa dibilang mukjizat Muhammad? Ya, baik. Allah sampai bersumpah di dalam Al-Quranul Karim, lalu mengatakan, Bismillah, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiku anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Roh Kudus. Allah menyampaikan wahyunya kepada Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
la abdihi ma auha. Lalu disampaikan wahyu kepada hambanya Nabi Muhammad apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi Allah menyampaikan kepada Roh Kudus, Roh Kudus menyampaikan kemudian kepada Rasulullah. Itu yang diterangkan Al-Quran. Lalu Allah malah menantang orang-orang Arab pada masa itu. Apa tumaruna ala ma yara. Maka apakah kamu wahai orang-orang musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang kalian lihat itu? Tentang apa yang Rasulullah Muhammad SAW alami. Walaqad ra'ah naslatan ukhra. Dan sungguh Nabi Muhammad benar-benar melihat Roh Kudus pada waktu yang lain, inda sidratil muntaha, yaitu pada saat dia berada di Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah Muhammad SAW kemudian menerima wahyu dari Roh Kudus, dari Allah melalui Roh Kudus. Dan Yesus pun mengatakan hal itu. Isa juga mengatakan itu. Wa isqala rabbuka lil Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau sudah sampaikan itu. Akan datang seorang nabi bernama Ahmad. Lalu di dalam Yohanes 16, benar jika aku pergi menurut kalian, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Namun ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan menyampaikan segala sesuatunya tentang keadilan, hukum-hukum dan penginsapan dunia akan dosa. Dia akan memuliakan aku, dan apa yang didengarkan itulah yang diucapkan. Dia tidak mengatakan apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Itu yang terjadi terhadap Rasulullah. Maka adalah Al-Quran itu kemudian. Demikian. Berarti intinya inilah Al-Quran itu adalah dari Allah, bukan mukjizat dari Muhammad. Benar Ya. kan? Apalah Juven, dari tadi Sama Bang Juma udah seperti Nabi Musa. jelasin. Apakah Nabi Musa bisa membelah lautan? Tidak bisa. Semua itu dilakukan Nabi Musa dari Allah. Iya, Yesus apa bisa membangkitkan orang mati dari dirinya? Tidak bisa. Yang dilakukan oleh Yesus itu adalah dari Allah. Tidak bisa dari diri sendiri. Gitu Bang. Paham. Saya tanya ya, kita kasih data lagi Daeng. Gurunda. Iya. Berarti Kasih intinya data ini lagi. Sebentar Bang, biar kau pintar Bang. Ini besar dulu host. Nih di Bibelmu sendiri nih ya, apa itu mukjizat? Di ketika Petrus ya berteriak kepada ini orang-orang Israel ya, itu orang-orang Israel. Tapi ya entahlah kalian ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan. Jadi dia udah dipilih oleh Tuhan ya, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Siapa yang lakukan? Allah. Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Dia ini Yesus. Dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus bermukjizat itu yang Allah yang melakukan melalui perantaraan Yesus. Karena Tuhan tidak boleh turun ke bumi, nggak bisa, Allah Maha Besar. Itu ya, jadi dia bermukjizat itu atas izin Allah, kehendak Allah melalui perantara Yesus. Oke, itu namanya mukjizat. Jadi Nabi Isa, Nabi Musa, Rasulullah SAW bermukjizat itu atas izin Allah, kehendak Allah. Oke, lanjut. kalau kita nyambung dari penjelasan Bunda Rahma nanti beda lagi dari Enggak, kamu paham nggak arti mukjizat Juven itu aja poinnya? Kamu paham nggak? Itu datamu kok. paham. Nggak, kamu paham nggak? Paham? Apa itu Adalah yang mukjizat? dilakukan. Ya yang terjadi atau contohnya lah kan Musa membelah laut itu kan mukjizat. Berarti yang dilakukan Itu yang melakukan Musa atau Tuhan? Musa, tapi kehendak siapa? Musa dari datang dirinya sendiri. Musa yang membuat itu sendiri. Iya, memang bukan tapi dari kehendak. Oh ya udah paham berarti. Ya sama berarti. Ya Al-Qur'an itu datang dari Nabi Muhammad, bukan dari dirinya sendiri tapi datang dari Allah. Udah paham kurasa ya, nggak usah diulang-ulang. Apalagi pertanyaanmu biar nggak pusing kita. Nanti ku tunjukkan mukjizatnya Bible, nanti terkaget. Apa ya? Tunggu. Sebelum ke Juven ini pengen nanya, ini mujizat bukan ini jatuhnya ya? Tunggu ya.
Nah, nih Pin dari tadi Pin, mukjizat Bible Pin. Ya, enggak dong, Biblos sama bukan mujizat, itu kan tulisan. Jadi ini dari premierchristianity.com ya kawan-kawan ya, mohon siap-siap. Jadi di premierchristianity.com itu dia mengulas mengenai fakta-fakta penyaliban. Nah lalu kemudian tunggu ya. Duh, aku kalau si Kelvin data aku berdebar-debar jantung aku. Berdebar-debar jantung aku. Tunggu ya. Ya Allah. Tidak. Enggak, ini tulisan-tulisan, ini bukan parade patung, ini tulisan-tulisan. Bukan. Tulisan. Nah oke, ini sip udah ya. Ini dari premierchristianity.com ya kawan-kawan. Nah ini tentang opsi penyaliban ya. Nanti ada poin di sini yang gue tanyakan, ini tuh sebagian dari mujizat pembuktian Yesus bangkit atau gimana gitu. Nah di sini dikatakan begini, orang-orang dibunuh dan bunuh diri dengan di koran. Saya terkejut melihat banyaknya orang yang meninggal secara tidak sengaja karena mati lemas sebagai sarana kepuasan seksual. Reaksi fisiologis yang aneh ini adalah rasa malu terakhir dari pria yang disalib, ereksi dan ejakulasi karena mati lemas secara perlahan. Nah itu mujizat tuh kan. Udah aku bilang kan berdebar-debar jantungku. Ini yang nulis Kristen sendiri ya? Tapi yang siapa jagung? Nah itu, nah ini bagian ereksi dan ejakulasi ini bagian dari mujizat atau gimana? Agak bingung saya. Aku Silakan. bilang kalau dia buka data jantung nganawa, aku bilang. Oh, oke, lanjut ya. Makan dulu. Dari yang kedua tadi mengenai Umi. Oke. Di skip saja, nggak apa-apa lah. Nggak usah dipikirin Juven itu nggak usah. Ya fokus ke Bang Zuma aja Juven. Fokus ke Bang Zuma aja. Sama Bang Kalau Zuma. nggak nih kita mau sapa John dulu. Ya lanjut. Mengenai utang dulu sama orang kawan-kawan muslim di sini, apakah benar gelar Muhammad itu adalah Umi dalam arti buta huruf, nggak bisa baca? Silakan Bang Zuma. Jawabannya iya atau tidak? Iya. Betul. Oke. Jadi pertanyaannya kan gini ceritanya. Iya. Muhammad berada di dalam goa. Turunlah mukjizat Allah dari surga melalui malaikat Jibril pada Muhammad. Ya, terus Apa kata malaikat Jibril? Iqra. Apa itu Ya. Iqra? Bacalah. Kalau memang kita ikutin dari istilahnya lah ya. Contohnya Bang Zuma menyuruh orang yang nggak bisa baca membaca, apakah dia bisa baca? Apakah Iya. dia bisa baca? ya tidak bisa lah. Nggak bisa. Kalau memang itu memang benar Muhammad itu nggak bisa nulis atau nggak bisa baca, apakah Ya. dia sudah mengikuti perintah Tuhan tersebut? Maksudnya apa ini? Kan ini malaikat Jibril datang kepada dia. Terus Katanya ya, ini mengenai wahyu nih kan, wahyu. Oke. Mau terjemahkan lagi nggak Bang bahasa dia Bang? udah nggak apa, saya udah paham, sudah paham. Gini loh, gini. Iya, Kan, iya. Malaikat Jibril datang kepada Muhammad. Tetapi kita tahu dulu bahwa Muhammad itu nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Iya. Benar kan? Oke, udah, saya udah paham. Nah sekarang gini. Terus malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, Iqra, itu bacalah. Oke. Jadi gimana itu? Oke. Bisa tidak Anda membaca situasi? Saudara Jupen, Apa bang? bagaimana cara Anda membaca situasi? Apakah harus dengan Anda tertulis atau dengan pikiran orang bisa membaca? Jadi yang maksud malaikat Jibril apa yang dibaca?
Nah, oke. Sebelum saya menjawab itu, saya minta dulu penjelasan dari saudara. Bisa tidak orang itu membaca dengan perasaan? Ya namanya orang yang bisa baca, nggak bisa baca lah. Enggak, saya tanya dulu. Apakah kemudian orang itu bisa membaca dengan perasaan? Kalau Membaca sesuatu dengan akal bisa enggak? bisa, tapi kalau Bisa. contohnya Ya, bisa. Oke, Kalau contohnya, oke. ini kan- Itu dulu. Nah, sekarang saya jawab pertanyaan saudara. Jadi ketika malaikat atau Roh Kudus datang, Iqra, baca. Di situ tidak sedang mempertontonkan tulisan. Tetapi Rasulullah dituntut kemudian untuk meneguhkan, baca, olah, telaah, pikirkan, renungkan, tadabburi. Apa itu? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaqa. Tuhanmu Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini Rasulullah sedang diminta membaca dengan alam pikirannya tentang Allah. Iqra wa rabbukal akram, baca, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhanmu Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Hal-hal ini, item-item ini yang minta Jibril untuk dibaca, bukan tulisan. Bukan ada tulisan Rasulullah baca, ini kagak. Rasulullah diminta untuk membaca apa itu? Baca alam semesta ini. Baca semuanya, baca dengan pikiranmu, baca dengan perasaanmu, baca dengan kulitmu, baca dengan apa yang kamu lihat, apa yang dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan Rasulullah lagi bertahanut, lagi berpikir, lagi menelaah alam semesta, lagi mencari apa yang sedang terjadi dengan umatku. Ada apa dengan bangsa ini? Ada apa dengan bangsa jahiliyah ini? Oh Tuhan, tunjukkan sesuatu kepadaku, tunjukkan dirimu kepadaku, berikan petunjuk. Apa ini semuanya? Kenapa bangsaku seperti ini? Ada apa dengan ini semua? Sejahil-jahilnya mereka jauh lebih jahil. Ya Tuhan, dia belum menyebut Allah. Lalu kemudian datang Roh Kudus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad kaget. Dia kaget sampai dia ketakutan. Pulang kemudian minta diselimutin. Kenapa? Dia tidak pernah membayangkan kalau dia itu ternyata adalah Nabi Allah. Ternyata dirinya adalah manusia pilihan Allah. Dia tidak pernah bayangkan itu. Tidak seperti orang di sebelah. Entah siapa-siapa, dia ngaku sendiri Rasul. Beliau nggak tahu, bahkan sampai dia stres tinggi. Rasulullah, ini ada apa dengan aku? Bisikan itu datang lagi, wahai istriku. Makhluk itu datang kepada aku dengan mengatakan secara terang. Aku melihat dan aku mendengarkan. Bahkan aku ditekap sampai aku sesak napas, kata Rasulullah. Akhirnya istrinya membawa ke pamannya. Lalu pamannya mengatakan, haza namus, ini adalah namus. Apa itu? Yang pernah datang kepada Nabi Musa, pembawa hukum Allah. Makanya namus itu artinya hukum. Inilah yang datang kepada Nabi Musa yang membawa hukum Torah, dan akan datang kepada Nabi Muhammad membawa hukum juga atas dunia. Makanya dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini diuraikan kemudian dalam Yesaya 29 nomor 12. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Iqra, baca, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan tak ada nabi di tengah-tengah Bani Israel yang menerima kitab ini. Seperti ini keadaannya, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca Iqra, maka mereka kemudian tidak akan pernah bisa dia tidak akan bisa membacanya. Apa kata dalam bahasa Ibrani-nya? Qra,
Dalam bahasa Arabnya ikra, dalam bahasa Ibraninya qara, sama, baca katanya. Maka dia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca, aku tidak bisa membaca. Maka Nabi Muhammad SAW dituntun kemudian, Bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya Rasulullah tidak sedang diajari untuk membaca sesuatu. Nah, kalau Anda mengatakan dia tidak bisa membaca huruf, Al-Quran mengatakan apa? Ma ya'tihim min zikri min rabbihim. Itu dikatakan seperti itu. Beliau diturunkan kemudian Al-Quran kepada mereka Rasulullah, kepada dia Rasulullah, ayat-ayat yang ada kemudian kepada beliau. Ya, Al-Quran menerangkan itu. Bagaimana Rasul kemudian menerima Al-Quran dan dikatakan dia adalah seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Jadi Rasulullah tidak mungkin kemudian membacakan kemudian lembaran-lembaran ini kalau Rasulullah itu buta huruf, itu nggak mungkin. Makanya diterangkan dalam Al-Quranul Karim, Rasulun minallahi yatslu suhufan mutakhara, seorang dari Rasul utusan Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Berarti beliau tidak buta dalam arti kata ummi, dalam arti kata mohon maaf tidak mengetahui. Justru manusia yang paling jenius di atas muka bumi ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia paling jenius yang tidak terkalahkan adalah beliau. Tak ada kalah jenius manusia selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira begitu, Bang. Silakan. Oke. Dari penjelasan Bang Juma, tentu tadi bilang kata Malaikat Jibril, bacalah, tapi cuma menembakkan. Bacalah sekeliling-kelilingmu, situasi dan kondisi. Tapi kalau aku cari nggak ada kayak gitu, Bang Juma. Oh iya, buktinya Rasulullah Muhammad setelahnya kemudian diperintahkan apa? Menjelaskan segala sesuatunya kan? Tentang Allah, tentang alam semesta, tentang akhirat, tentang manusia, tentang embrio, semua dijelaskan kemudian. Dengan apa? Afalan taqilun, afalan tatafakkarun. Karena pola Islam itu ujung-ujungnya adalah ikra, baca. Ujung-ujungnya adalah ikra, baca. Semua umat Islam itu ujung-ujungnya ikra. Dan semua kehidupan di atas muka bumi ini sampai pada tujuan, manusia mencapai tujuannya karena ikra. Orang menjadi profesor karena ikra, menjadi dokter karena ikra, menjadi polisi karena ikra, menjadi tentara karena ikra, menjadi guru karena ikra, menjadi orang menemukan listrik karena ikra, orang menemukan komputer karena ikra, orang menemukan kemudian HP karena ikra, orang menemukan apapun itu karena ikra. Ada yang ditemukan di atas muka bumi ini bukan karena ikra? Apa? Semua karena ikra. Jadi Al-Quran itu hikmahnya. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Karena pada saat itu tidak ada huruf yang mau dibaca, tidak ada apapun yang mau dibaca. Semuanya. Coba, Anda bangun tidur, yang pertama Anda lakukan apa? Membaca. Apa itu? Berpikir. Ikra, membaca itu artinya berpikir, menelaah. Ketika Anda kemudian duduk lalu berpikir, itu Anda sedang membaca tuh. Bukan berarti ada huruf, tidak. Anda sedang membaca uraian-uraian, ion-ion, mengantarkan saraf-saraf Anda akan mengantarkan Anda membaca dengan perasaan. Coba, ini besok saya akan pergi, tapi gimana ya? Seharusnya saya itu gini. Saya berangkat jam sekian, lalu kemudian nanti saya ketemu dengan ini nih. Saya akan katakan, itu sedang membaca, Cak Ayu. Itulah yang dimaksud tadi. Ikra, baca dengan akalmu, baca dengan pikiranmu, baca dengan matamu, baca dengan hatimu, baca dengan perasaanmu. Jadi cakupan Al-Quran itu memang sangat luas. Sedangkan saudara hanya menggunakan terjemah. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Al-Quran itu hanya sampai kepada orang-orang yang berakal sehat. Demikian.
pertanyaan yang sama, kalau boleh. Oke. Kang, saya ingin pertanyaan yang sama. Oh, Yohanes dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 itu disebutkan buta huruf dan idiot. Pertanyaan saya, bagaimana orang buta huruf dan idiot bisa nulis kitab? Nih ya, agramatoi eisin kai idiotai. Coba dibesarkan dikit dong. Halo, mana nih? Oke. Pak Sadri, tolong besarin. Ini di room KST kita. Di room KST kita, Pak De. Ah, Jadikan moderator Ya. salah satu KST biar ada yang bisa bantu besar kecil besar ini kecil, Kak. agramatoi, coba kita anu ya. Ada Bang Handi. Kita terjemah. Kita terjemah. Apa? Buta huruf ya. Nih. Terontes deten tau petrau persian kai yanes kai kata lebu menai hoti antropoi agramatoi eisin kai idiotai. Mana? Pade noise. Idiotai. Pade noise. Enggak apa, bentar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana orang yang buta huruf dan idiot bisa nulis kitab? Ada Yohanes, surat Yohanes 1, surat Yohanes 2, dan Wahyu. Gimana caranya? Lanjut. Sebelum dilanjut, aku ingatkan dulu Pade, aku bukan Sadli. Lanjut. Sorry. Lanjut. Lanjut Juven ditanya sama Pade. Bagaimana seorang buta huruf bisa menulis Injil Matius? Tuh, ayo. Yohanes itu tadi katanya. Injil Yohanes. Oke. Kalau menjawab itu simple. Itu kan dalam ayat tersebut tidak menuju kepada seseorang, hanya menjelaskan aja. Oke. Balik sama Bang Juma. Tadi kalau kita lanjut dari penjelasan Bang Juma, Jawaban apa itu? Mengatakan tidak merujuk kepada seseorang. Bentar Bang Kores. Ini ngawur dia. Ini ada Petrus, ini ada Yohanes. Katamu nggak merujuk seseorang. Besarkan Mbak Esti. Ini perlu dicolok matanya ini. Kalau mengatakan ini tidak merujuk seseorang, ini Petrus, Yohanes, idiot, ya apa namanya, buta huruf dan idiot. Bagaimana orang buta huruf dan idiot bisa nulis kitab? Itu pertanyaan saya. baca dulu terjemahannya dulu, jangan mengartikan dalam satu kata. Loh, Tulis dulu. aduh, Baca ada dulu. yang ngubungin. Lanjut dulu Bang Kores. Itu ada di KPR 4:13 yang Satsugi. Cuma bagian idiotnya itu nggak diterjemahin, itu yang menyebalkannya. Kalau begitu, balik lagi daripada Bang Zuma. Kalau memang apa itu namanya, Muhammad itu Surya, buta huruf nggak bisa baca, kan dia menyuruh sahabat-sahabatnya, bukan dia yang menulis, tapi dia menyuruh sahabat-sahabatnya. Dia mengatakan begini. Apakah dia memeriksanya kalau itu benar atau tidak? Padahal bagaimana dia bisa memeriksa padahal dia tidak bisa baca? Begitu. Itu dia lagi ngomong Pade. Bang Zuma? Ya. Dia nggak. Oh, dia pertanyaan mau guru ngomong. saya nggak dijawab ya? Oke, nggak apa-apa. Satsugi dia nggak punya kemampuan menjawab Satsugi. Biar ini aja sama Gurunda. Iya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai bagaimana bisa dia justru karena itu bukan hasil penyelidikan. Apa yang didengarnya itu yang disampaikan. Mau benar, mau salah, mau serong, mau bengkok, mau lurus, mau lemput, mau tegak atau apapun itu. EGP yang jelas yang datang wahyu itu kepadaku harus disampaikan. Biarkan orang yang menilai, biarkan alam semesta ini yang berbicara.
biarkan akal manusia Satu yang menilai, orangnya. biarkan ilmu pengetahuan yang menegurnya, biarkan masa yang kemudian mendeteksinya. Itu salah atau benar, itu karangan atau wahyu dari ilahi. Itu cara pewahyuan, tidak perlu penyelidikan seperti surat kabar. Itu cara kabur. Kalau Itu surat cara kabur. kabar kudu wajib kemudian diselidiki dulu, diteliti dulu. Karena jangan sampai tidak sesuai dengan fakta. Kalau pewahyuan, ya tidak ada itu penyelidikan. Ini benar atau tidak ya? Ini benar atau tidak ya? Ini benar atau tidak? Tidak. Tidak ada yang kayak gitu-gitu. Apa yang diwahyukan itu yang dikatakan. Apa yang disampaikan itu yang ia sampaikan. Apa yang dia terima itu yang kemudian dia uraikan di hadapan umatnya dan di hadapan dunia. Makanya dikatakan kemudian dalam Al-Quranul Karim, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad itu tidak keliru, tidak salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu berupa Al-Qur'an menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi tidak perlu dari mana dia tahu kemudian kalau itu adalah benar atau salah. Tengok apa yang terjadi hari ini, bagaimana Al-Quran menjelaskan kemudian apa yang ditemukan oleh ilmuwan, dijelaskan 1400 tahun silam. Jadi pertanyaan Anda itu harusnya Anda nggak kabur. Anda bertanya seperti ini harusnya menjadikan Anda itu tersadarkan, sehingga pengaruh roh jahat yang ada pada diri Anda sampai Anda menyembah anak orang itu bisa keluar dari diri Anda, bisa kabur. Bukan Anda yang kabur. Lanjut teman-teman. Malah dia yang kabur. Harusnya iblisnya yang ada dalam dirinya yang kabur, jangan dia kabur. Tapi iblisnya yang colek, ayo kabur, kabur. Nanti imanmu melemah, ayo kabur. Nanti kau percaya kepada Islam, kabur, ayo cepat. Iblisnya sudah kayak gitu, udah kabur lah dia. Karena iblis sudah Kabur dia. kabur. Kabur. Kena shock terapi dari saya tadi kan. Nah, Ini orang pertanyaannya sangat idiot, fanatik. buta huruf kok bisa tulis kita, Pak, kabur dia. Dan ingat ya teman-teman, izin sedikit ingat, kenapa Al-Quran itu pewahyuan dari Allah? Tidak ada pertentangan. Cari satu pertentangan dalam Al-Quran. Kalau Bible, wow, banyak kali kacau balau. Banyak pertentangan, data-data yang saling tendang menendang, sundul menyundul dalam Bible. Banyak. Kalau Al-Quran nggak ada. Semua berkesesuaian. Ya itu Al-Quran. Hadis pun begitu. Nggak ada yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Kalau bertolak belakang itu ditolak, hadis palsu. Jadi teman-teman, sejak abad 7 setelah dikodifikasi Al-Quran, sebut Mushaf Utsmani, sampai sekarang abad 21 itu yang kami pakai. Nggak ada perubahan. Sejak dikodifikasi di zaman, disusun zaman Umar ya, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Mohon maaf ya Khalifah. Bunda, aku tuh mohon maaf Bunda, aku ini keburu nanti tak kabur. Bunda, putar. Ini Injil sederhana. Selamat malam, agama apa? Kristen ya? Ya, Kristen. Ayo oke lanjut. Oke, aku nambah sedikit. Jadi, sejak dikodifikasi di zaman Utsman, ya abad 7 sampai saat ini abad 21, Al-Quran tidak berubah-ubah, coy. Beda Bible, berapa versi, saudara-saudara. Jadi kalian jangan tajam keluar, tumpul ke dalam. Ya, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Enggak ke situ ya. Gitu ya, enggak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Kalau Bible, wow banyak. Kalau kalian minta kita kasih. Lanjut. Oke. Kita sambut dulu ya. Injil sederhana, silakan, selamat malam. Oke, Bang Andi. Selamat malam. Ya. Malam, Ada Pak. yang mau ditanggapi mungkin Bang, silakan, atau ada topik baru, silakan. Belum. Malam ini Saya kok baru- sinyalnya jelek semua sih? Bagus Pak. Bagus Pade, bagus. Ya, kembali ke topik ya. Jadi tadi Berarti topiknya, saya yang jelek ya? tadi topiknya itu Bang adalah mengenai proses pewahyuan boleh, terus mukjizat para nabi itu apa? Al-Quran dan Bible. Iya, Kalau Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat, kalau Bible itu karangan manusia. Kalau tema saya lain lagi, Apa itu? roh apa yang ada dalam diri Kristen sampai menyembah manusia? Oh iya, itu tema tadi pertama ya, Bang. Ya.
Baik. Silakan Pak Injil, apakah benar ini Anda menyembah manusia atau enggak menyembah manusia? Silakan Bang. Nah, itu saya kasih penjelasan ya. Jadi begini. Ya, silakan. Jadi Yesus itu karena dia harus menebus dosa manusia, maka dia harus menjadi manusia 100%, begitu. Jadi ketika dia datang ke dunia, dia menjadi manusia 100%. Karena kalau tidak, maka dia seperti melakukan cheating gitu lah kalau kita main game gitu. Jadi dia jadi manusia, dia hidup yang tidak berdosa, kemudian dia mati di kayu salib, dia raih kemenangan itu, lalu dia kembali menjadi Tuhan, begitu. Oke. Tanggapi Banyuma. Dia harus menjadi manusia. Panjang ini malam kalau gini jawabannya. Silakan Guru Nda. Ya, jadi Tuhan mau menebus dosa manusia jadi manusia. Tuhan mau menebus dosa ayam Betul, jadi ayam. betul. Kalau Dia mau menebus dosa setan, Dituyul. makanya keselamatan itu nggak ada buat setan. Setan sudah Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak kan Sopir. setan itu menebus dosa-dosanya di neraka kan? betul. Dia Nah, berarti akan untuk menebus dosa setan maka Tuhan menjadi apa? Tuyul. Jadi neraka. Tuhan nggak bisa tebus. Setan itu nggak mendapatkan tebusan. Sekarang kalau misalnya Yesus, Tuhan Anda datang menjadi manusia, kan dosa-dosa itu dipikul di bahu Yesus kan? Betul. Nah, berarti Yesus kemana perginya? Membawa dosa itu. Ke neraka dia. Oh, berarti Yesus masuk neraka, betul? Dia masuk ke neraka tapi dia bangkit pada hari ketiga. Dia ada kemenangan. Itu ngeprank namanya. Jadi gini, Bung. Kalau saudara mengatakan Tuhan menjadi manusia, yang mengajarkan itu bukan Tuhan. Yang mengajarkan itu bukan juga Yesus. Yang mengajarkan bahwa Tuhan jadi manusia itu adalah roh jahat yang ada dalam diri saudara. Mau bukti? Boleh. Nah, sekarang tunjukkan mana perintahnya Yesus, mana perintahnya Elohim untuk menyembah kepada anak Maria. Silakan, saya tunggu. Ya, jadi firman-Nya itu yang hendaklah engkau percaya kepada Dia yang diutus. Yes, percaya, bukan menyembah. Sekarang yang saya tanya, Elohim tidak mengajarkan menyembah kepada utusannya. Sang utusan tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Pada praktiknya sehari-hari, sekelompok manusia bernama Kristen berbondong-bondong pada hari Minggu, mereka menyembah anak orang. Pertanyaan saya, roh mana yang mengajarkan Anda menyembah anak orang? Jadi saya setuju. Jadi kita bukan masalah ke gereja. Jadi kalau yang saya ajarkan itu adalah percaya kepada Yesus. Karena Injil itu sederhana. Kita percaya, ya kita sudah sembah Dia, gitu loh. Ini yang jadi permasalahan bukan sepele, Bang. Bukan hal-hal yang tidak rumit amat, bisa diselesaikan dengan hanya komat kambit gitu, enggak. Ini Tuhan mengajarkan menyembah dirinya. Betul. Bahkan Tuhan itu, sabar dulu, bahkan Tuhan itu memerintahkan membunuh orang yang mengajak menyembah kepada selain daripada dirinya. Yesus juga mengatakan hal yang sama, bahwasanya hidup kekal itu diperoleh hanya dengan beriman kepada Dia, bahwa Dia adalah utusan Tuhan. Berarti tidak merubah konsep. Yesus itu tidak merubah konsep. Muncul kemudian Kristen dari barat, kok tiba-tiba ada konsep menyembah Yesus. Yang saya pertanyakan, roh apa yang ada dalam diri orang Kristen sedunia sampai akalnya mati, sampai dia menyembah anak orang? Itu loh pertanyaannya. Iya, jadi begini, Bang. Oke, Allah itu sempurna, Bang, ya kan? Dia nggak bisa melihat dosa, Bang. Gitu loh. Sekarang saya tanya Bang Zuma. Bang Zuma pernah nggak berbohong seumur hidup? Pasti. Sekali. Oke, Bang Zuma pernah nggak mencuri? Pasti. Waktu kecil. Nah, sekarang saya tanya, kalau yang besar juga Tuhan sekarang yang adil, saya pernah Mas, dalam keadaan dewasa gini pernah mencuri. Jujur saya, mencuri hati seorang wanita. Jujur. Terus apa lagi? Kalau Tuhan yang adil, Dia harus menghakimi dosa, ya kan?
dia harus menghakimi dosa, Bang. Mau dosa kecil kayak atau dosa besar, dia harus menghakimi dosa itu. Gitu loh. Nah, Terus? karena semua manusia sudah pernah berbohong, mencuri, maka terus? nggak ada lagi yang bisa masuk ke dalam surga. Makanya dia kirim anaknya Yesus Kristus menjadi manusia, menjalani hidup yang tidak Iya, pernah berbohong. kalau dia tidak pernah itu, mencuri. Bung, Nah, setelah dia lakukan itu, Allah berkenan, dia terima persembahan dia di atas kayu salib. Maka barang siapa yang ikut dia sekarang, itu kita di balik salibnya, Bang. Gitu. saudaraku. Jadi kalau ikut Yesus itu beda. Ikut Yesus mah silakan aja ikut, ayo semuanya. Saya menyeru kepada penduduk Indonesia, ayo ikut Yesus, ayo. Tapi bukan itu yang jadi permasalahan, Cak Ayu. Yang menjadi permasalahan ini adalah orang-orang Kristen ini menyembah Yesus itu siapa yang mempengaruhinya? Siapa yang perintahkannya? Kalau dia adalah anak Tuhan, dia adalah utusan Tuhan. Oke. Ini yang jadi masalah ini adalah menyembah, mempertuhankan anak Maria itu roh apa yang mengajarkan ini? Elohim kagak, Yesus kagak. Lalu roh apa yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak orang? Itu loh permasalahannya. Iya, Bang. Silakan. Jadi gini, yang Bang Zuma belum dapat itu adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya tahu kalau Bang Zuma kan mengertinya Yesus itu adalah nabi. Tapi Yesus itu adalah Tuhan. Oke, menurut saudara, Tuhan dalam perspektif apa ini? Tuhan atau pencipta langit dan bumi? pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang saya tanya. Roh apa yang mengajarkan dan menuntun lisan Anda mengatakan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi sampai Anda tuhankan? Roh apa? Kudus, Bang. Di mana tertulis? Kalau Roh Kudus itu kan berarti Tuhan kan? Yes. Dari Tuhan kan? Betul. Nah, di mana Roh Kudus tertulis mengajarkan menyembah kepada anak Maria? Silakan. Baik, Bang. Jadi kalau kita buka Alkitab pada ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Nah, firman ini adalah Yesus, Bang. Dialah yang menjelma menjadi manusia, gitu loh, Bang. Jadi ketika kita buka Alkitab, pada awalnya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Nah, dialah yang kemudian datang ke dunia ini, firman itu, gitu loh. Gitu, Bang. Ya, yang mengajarkan Anda menyembah kepada firman ini siapa? Itu loh pertanyaan saya. Ya, karena perintah dari Bapa kan, maksudnya Bapa. Nah, mana? Tunjukkan kepada saya. Kepada dia yang Coba tunjukkan kepada saya. Oke. Mana perintah dari Bapa menyembah kepada anak orang yang adalah anak Maria utusannya? Mana? Oke. Baik. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Percaya. dia, kekal. Ya, percaya, betul, Bang. Ah, percaya sebagai apa? Percaya sebagai anak atau percaya sebagai bapak? Sebagai anak. Nah, kenapa disembah? Itu yang saya tanya. Yang kutanya itu kenapa disembah sang anak ini? Bukankah yang menjadi sembahan Yesus itu sang bapak? Makanya muncul pertanyaan, yang mengajarin Kristen ini sok-sokan menyembah anak orang ini siapa? Ya, jadi kalau abang lihat itu kan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lihat saya, kamu udah lihat Bapa. Jadi Bapa, Roh Kudus, dan Putra itu Tritunggal, Bang. Satu dia, Bang. Nah, lagi-lagi siapa melihat aku, siapa melihat Bapak. Ya. Artinya yang ngajarin ente mempersamakan Bapak dan Yesus itu siapa? Ya, firman Tuhan, Bang. Dia kan udah bilang, Bang. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Barang siapa membunuh aku sama seperti membunuh Bapak. Ya, betul. Berarti Tuhan pernah dibunuh. Ya, Bapak itu sendiri yang, makanya, Bang, ini nggak bisa dimengerti dengan otak kita yang Nah, kecil. ini dia. Gak bisa dimengerti oleh otak kita. Justru di sini. Disinilah pekerjaan roh jahat itu. Siapa bilang kemudian orang tidak bisa mengerti tentang Tuhan? Siapa bilang? Justru kalau menuhankan Yesus, itulah otak kaku, beku, tidak mengerti. Tuhan itu tak nampak oleh mata kita, suaranya tak bisa didengar, selesai. Dan Tuhan itu ada, itu masuk akal. Nah, sekarang Tuhan, sabar. Justru Tuhan menjadi bayi,
dibunuh orang, itu yang tak masuk akal. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang ada dalam diri Anda sampai setega itu mempertuhankan makhluk Tuhan? Tuhan dipensiunkan, yang dituhankan utusan Tuhan. Itu roh apa yang ada dalam diri Anda? Saya yakin 100% Roh Kudus, Bang. Kalau Roh Kudus berarti tertulis dong firman Tuhannya. Mana? Sekarang gini, Bang. Loh, kok jadi sekarang? Yang saya minta, kalau Anda mengatakan saya yakin Roh Kudus, oke, bantu kami untuk percaya itu. Mana dalilnya? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 bahwa roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Please, tolong tunjukkan. Yesus pun mengaku dalam Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus menyembah dirinya? Boleh saya ditunjukkan? Kalau tidak ada, berarti itu adalah roh jahat. Silakan. Ayo silakan, Bang. Sekarang saya Karena yang saya tahu, Oke, apa bedanya orang Kristen percaya itu hanya berangan-angan. Ya, apa bedanya percaya dengan menyembah gitu aja? Oh, beda. Percaya kepada Jokowi dan menyembah kepada Jokowi itu berbeda, Bung. Sama. Anda percaya kepada Jokowi dan menyembah Jokowi itu sama? Sama. Oh, gitu. Roh apa yang mengajarkan Anda sampai Anda tega gitu mempertontonkan jasad Anda dewasa, tapi jawaban Anda kekanak-kanakan? Percaya ini adalah uang, berarti uang ini adalah Tuhan. Itu Betul. gimana ceritanya? Karena Anda percaya uang itu berharga, maka Anda menyembah uang itu, maka uang itu Oh, memperbudak begitu. Jadi selama ini nilai penyembahan terhadap Yesus itu karena Anda. Gimana, jelas sekali lagi? Nilai penyembahan yang Anda maksud terhadap Yesus karena Anda percaya dengan Yesus bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan gitu. Betul. Nah, disitulah sesatnya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11 nomor 42, dia mengatakan agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Jadi, Bang, gini, Bang. Bung, pertanyaan saya tolong tolong dipuaskan saya ketika saya bertanya. Ya. Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan atau mau dipercaya sebagai utusan Tuhan? Dipercaya sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Dalilnya, kenapa dia harus dipercaya sebagai Saya tidak tanya kenapa. Yang saya tanya mana dalilnya? Karena Yesus yang harus berkata, bukan Anda. Anda berbicara mengenai melalui roh yang ada dalam diri Anda. Sedangkan itu yang akan kita diagnosa. Anda ini kerasukan apa? Oke. Nah, sekarang saya tanya, Yesus mau dia dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan? Silakan. Dia diutus oleh Bapa. Kemudian setelah dia selesai, dia kembali ke sebelah kanan Bapa, maka dia menjadi Tuhan kembali. Itu bisikan roh yang ada dalam diri Anda. Ini sedang terindikasi dan diagnosa saya kan di awal. Anda kerasukan roh jahat. Untuk supaya saya salah, saya mendeteksi itu dengan mengatakan, mana keinginan Yesus agar kita percaya dia adalah Tuhan? Mana? Sedangkan Yohanes 11:42, Yesus menyatakan dirinya kepada orang yang banyak, supaya orang yang banyak ini percaya kepada diriku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Yesus mau dipercaya agar dia dianggap sebagai utusan Tuhan. Datanglah saudara Kristenku dari barat mengatakan Yesus itu Tuhan. Boleh dong saya minta kemudian sesuai dengan diagnosa Al-Quran dan juga apa yang kami uraikan sebagai apologet Islam, orang-orang Kristen menyembah Yesus karena orang Kristen kerasukan roh jahat. Supaya kami salah, tolong tunjukkan pengakuan Yesus dia datang untuk dipercayai bahwa dia adalah Tuhan. Silakan. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang ke Bapa tanpa melalui dia. Nah, Betul. berarti tujuan di situ Yesus atau Bapak? Bapak, Bukan Yesus. maksudnya tujuan apa dulu nih? Lah, Yesus sendiri, Anda yang menyajikan data Yohanes 14 nomor 6, Anda juga yang bertanya ke aku, kan lucu.
Anda mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada. Ya, Sekarang yang mana yang jalan, yang mana yang tujuan? makanya Bang, ini barang nggak bisa dimengerti seperti yang Sekarang ketika Anda Ya. tidak mampu menjabarkan dengan saya jujur. mampu menjabarkan, tapi Bang Zuma harus kasih saya waktu dong. Sekarang kalau Anda mampu menjabarkan, tolong, menurut Yesus dia mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang sedang kita indikasikan Anda kerasukan roh jahat. Tadi sudah berulang, Jahat itu Bang Zuma. sudah berulang loh pertanyaan saya, sudah berulang loh. Itu saya Di bisa dalam baca, Yohanes, ada tertulis. saudaraku, di dalam Yohanes 11, sekali lagi saya katakan, Yohanes 11 nomor 42, Yesus menyatakan dirinya dengan sangat tegas. Dia mengatakan, aku tahu. Dia sedang berbicara dengan Tuhan nih, dengan Bapa yang mengutus dia. Apa yang dia katakan? Aku tahu, wahai Bapa, bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya. Apa itu? Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang percaya bahwa dia adalah utusan Bapa. Itu keinginan Yesus, agar orang-orang percaya bahwa dia adalah utusan Bapa. Pertanyaan saya, dari mana dan roh apa yang mengajarkan Anda dengan mengatakan Yesus mau dikenal sebagai Tuhan? Roh apa yang mengajarkan Anda sedangkan Yesus tidak mengatakan itu? Berarti ada kekuatan dalam diri Anda yang mengajarkan hal lain, yang menuntun darah daging Anda sampai lisan Anda menorehkan sesuatu yang tidak berdasar terhadap penyampaian Yesus. Pertanyaan saya. Kalau Abang bilang ada roh jahat, ya sekarang Abang doakan aja biar roh jahatnya itu keluar, ya kan? Subhanallah. Poinnya sebenarnya tanpa doa, tapi ikuti nasihat Yesus. Berhenti menuhankan, percayai dia sebagai utusan Tuhan, selesai. Kalau Yesus kita dudukkan sebagai utusan Tuhan, maka berarti ada Tuhan yang lain daripada Yesus. Baca Yohanes 17 nomor 3 kalau gitu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Itu baru hidup kekal. Tapi kalau Anda menuhankan Yesus, itu konsep dari mana? Dan akan ini. Sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Coba. Yesus mengatakan apa? Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Islam mengatakan apa? Qul huwallahu ahad. Yesus, Islam sama-sama mengajarkan Qul huwallahu ahad. Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Bagaimana dengan saudara Kristen? Oh tidak. Tuhan itu 3 pribadi. Salah satunya adalah Yesus. Nah ini, roh apa yang mengajarkan itu? Ke gereja hari Minggu memuji Yesus, menyembah Yesus. Itu roh apa yang ngajarin itu? Sedangkan Yesus sendiri ketika dia berdakwah di tengah-tengah Bani Israel, oh Tuhan katanya, aku berkata dan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, wahai Bapa. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan semua ajaranmu supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus alaihissalam, Isa alaihissalam mau agar dipercayai kalau dia itu adalah Rasulullah. Muncul saudara-saudara kita Kristen dari Barat justru mempercayai Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Siapa yang salah? Siapa yang keliru? Saya kira begitu dari saya, Bung. Pikirkan, renungkan. Sebenarnya saya ini menapaki hidup sebagai Kristen, menyembah Yesus ini, roh apa yang mempengaruhi saya? Sedangkan Yesus mengajarkan dirinya hanya utusan. Hebat orang Islam itu tidak beragama Kristen, tetapi mendudukkan Yesus itu sebagai utusan. Lah kami sendiri orang Kristen, ngaku-ngaku sebagai pengikut, tapi kok malah menuhankan? Coba Anda renungkan. Renungkan sekali lagi dan renungkan sekali lagi. Jadi Bang Silakan. Zuma, karena Abang Zuma udah melakukan ini, Bang Zuma nggak akan pernah lagi dibukakan mengenai ini gitu loh. Jadi Bang Zuma bisa putar sampai kemana-mana tapi nggak akan bisa pernah mengerti Injil itu. Gitu loh. Sekarang Injil yang mana yang Anda pakai? Mengerti Injil ini itu harus Roh Kudus yang membukakan.
Gitu loh. Kalau Roh Kudus, Bung, kalau Roh Kudus, kata Yesus, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Sekarang permasalahannya, mana dari Elohim yang tersampaikan kepada Roh Kudus Anda, Roh yang ada dalam diri Anda, yang menuntun Anda kemudian menyembah kepada Yesus. Kalau Roh Kudus menuntun Anda menyembah Yesus, berarti ajaran Roh Kudus dan ajaran Yesus bertentangan. Ayo. Jadi pertama, Tuhan Yesus itu bukan datang untuk disembah, tapi dia datang untuk mencari orang berdosa yang mau menerima pengampunan dosa. Dengan cara? Itu. Dengan cara percaya kepada dia, dengan iman percaya apa yang dia lakukan di atas kayu salib sudah menyelesaikan. Percaya kepada dia bahwa dia adalah hati-hati Bang. Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba, ngaku-ngaku pengikut tapi bukan pengikut. Hati-hati, kata Yesus. Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Hati-hati, akan muncul banyak orang ngaku-ngaku membawa namaku, tapi sesungguhnya mereka adalah penyesat. Baca Lukas 21 nomor 8. Kalianlah ini yang disinggung. Banyak penyesat datang akan membawa-bawa namaku dan mengatakan, akulah dia. Jangan kau percaya, kata Yesus. Ayo. Tentu dong, ketika saya umat Islam berbicara mengenai Allah yang membackup saya kitab suci Al-Quran, ketika saya berbicara tentang Rasulullah yang membackup saya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika saya berbicara tentang Al-Quran yang membackup saya kemudian adalah Al-Quran, ketika saya berbicara mengenai Islam maka dinul Islam yang membackup saya. Anehnya ketika Anda berbicara mengenai Yesus, Yesus lepas tangan. Belum lagi di penghakiman Yesus sudah lepas tangan. Aku tanya, mana ucapan Yesus? Mana ucapan Roh Kudus? Sembahlah Yesus. Yesus lepas tangan. Anda tak mampu. Anda hanya mengatakan, oh, Anda tidak akan sampai ke situ, Bang Zuma. Anda hanya akan muter-muter di sini karena Anda tidak memiliki Roh Kudus. Kawan, Bang Zuma pikirlah, kalau Bang Zuma ya kan bertuhan, mungkin nggak Bang Zuma berkata seperti itu? Ya kan ini udah dari buahnya udah kelihatan, Bang Zuma. dari buahnya kau akan mengatakan, Yesus mengatakan, Melakukan apa-apa gitu loh. dari buahnya kata Yesus kan. Nah sekarang dari buahnya terlihat jelas Anda mempertuhankan Yesus. Berarti setiap hari Anda memanggil Yesus itu panggilan dengan panggilan apa? Nyuhang. Nyuhang kan? Panggilan Tuhan Yesus kan? Panggilan Yohan kan? Baca Matius 7 nomor 15 sampai 23. Yang diusir di sana yang memanggil Yesus nabi, yang memanggil Yesus rasul, atau yang memanggil Yesus Tuhan. Baca. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Yang diusir yang memanggil dia rasul selayaknya kami, atau yang memanggil Tuhan selayaknya Kristen. Sederhana bukan? Bang Zuma tahu pencuri di atas kayu salib? Apa? Pencuri di atas kayu salib tahu? Pencuri di atas tiang kayu salib. Konsep apa lagi nih? Nah, Bang Zuma aja belum tahu Injil tapi udah mau inin Injil. Injil itu kata dari Al-Quran, tak ada di Bible kata Injil. Nanti di Indonesia baru ada kata Injil. Yang ada di agama Anda itu evangelion, kabar gembira, tapi isinya ternyata kabar buruk. Coba. Kenapa larinya ke penyaliban? Apa hubungannya? Yang kita tanya ini, Yesus mau dipercaya utusan Tuhan atau Tuhan? Anak manusia berhak untuk mengampuni dosa, Bang. Ngerti nggak? Yesus berhak mengampuni dosa. Yes. Dalilnya ada pengakuannya dari Yesus? Ada firmannya kok. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Justru Yesus mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tak tahu apa yang mereka lakukan. Ayo. Mana? Yesus bukan orang bisu. Dia yang mampu mengatakan kalau itu benar. Tapi kenapa Anda mengatakan sesuatu yang jauh menjangkali
daripada pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Yesus mengatakan Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, aku mengatakan yang aku. Orang agama Islam seperti abang yang buahnya itu benar-benar busuk, menghina orang, mempermalukan orang. Kenapa jadi nangis ini? Apakah abang bangga? Apakah bangga? Ya kalau masih cengeng jangan naik bro. Kenapa jadi nangis, Bung? Seperti itu. Nabi Isa alaihi salam mengatakan dirinya dalam Al-Quran, ini Abdullah ataniyal kitab Nyanyi doang. Nyanyi-nyanyi. waja'alani nabiyyin. Tapi pada Dia mengatakan di dirinya dalam seperti itu itu. kotor. Di dalam Bible juga dia mengatakan Abang seperti porno. itu. Tapi abang nggak ngaku. Iya kan? Kenapa jadi nangis? Nah, Aduh, kasihan. coba abang lihat. Abang Bang Juma. Abang Bang beragama. Juma, tapi tanggung jawab apa Bang yang Juma. abang Nah, orang keluarkan dibikin itu nangis. kenyataan. Kenapa jadi nangis, Cak Ayu? Saya cuman bertanya, roh apa yang menuntun Anda menyembah anak orang? Sedangkan anak orang ini ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercaya hanya sebagai utusan Tuhan saja. Harus tahu, Injil itu adalah ya dan amin. Loh, kalau Injil itu ya dan amin, mana ucapan Yesus? Yes. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Mana ucapannya? Yes. Mana ucapannya? Dari Injilnya mana? Baca sendirilah bang, kan ada mata bang. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sendiri ngaca. Coba biarkan dia menangis, kita mau dengerin. Beragama tapi abang seperti itu, ya kan? Itu bang. Justru ini wujud kasih sayang saya kepada kalian, sampai saya tidak membiarkan kalian masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lah, sebaliknya saya malah takut abang yang masuk neraka. Gimana tuh bang? Coba tunjukkan dalilnya di mana orang Islam masuk neraka, baik dari Bible maupun dari Al-Quran. Dan saya akan tunjukkan baik Bible maupun Al-Quran menerangkan orang Kristen masuk neraka. Silakan. Saya mau tunjukkan dari kelakuan anda sendiri aja sudah kelihatan bang, gitu loh. Apa? Mana dalilnya? Jangan cuma bisa nangis, Cak Ayu. Dalil Islam masuk neraka di Bible dan di dalam Al-Quran. Tunjukkan. Kita taruhan nih sekarang. Dan saya akan tunjukkan bahwa orang Kristen baik Al-Quran maupun di Bible adalah penghuni neraka kekal. Ayo, mari kita taruhan. Jangan mempermainkan firman Tuhan hanya untuk sepiring nasi bang. Justru ente yang permainkan firman yang ada dalam kitab ente sendiri. Yesus mengajarkan dirinya cuma utusan. Ente mengatakan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan lakukan itu bang. Itu dosa yang sangat-sangat berat bang. Udahlah, ini pasien dari mana? Jangan nangis, Cuk. Ya Rabbana, ya Rabbana, Aduh, kasihan ya anak Rabbana. orang. Dibikin Antar, nangis. Ya ambil alih dulu. ya Rabbana. Bro, sekarang dengarkan dulu topiknya apa. Kan gitu ya. Bisa nggak Anda menjawab pertanyaan kalau ditanya? Bisa? Pakai data ya? Boleh? Jangan nangis. Oke. Saya mau nangis dulu bang. Jangan nangis dulu lah, Bang. Tisu mahal loh. Tisu mahal, Bang. Bang Juma sih, anak orang Berapa? bikin nangis. Tapi di TikTok kan tisunya beli 2. Bang Juma ini sambil ngobrol anak orang apa injek kakinya apa gimana Bang Juma? Injek. Enggak, abang ini kalau masih punya akal sehat, insya Allah akan sampai kepada hidayah. Insya Allah. Udahlah bang, gak usah sok gitulah bang. Ya kita Kenapa nangis? kita edukasi orang Kristen di luar sana. Saya manusia. Karena dari diskusi ini pasti banyak yang akan bersyahadat, tuh. Betul. Silakan Anda menolak, silakan Anda kemudian berkeras hati. Tapi pada faktanya ketika Anda ditanya, roh apa yang membimbing Anda menyembah anak orang? Roh Anda, Kudus. kalau Roh Kudus berarti ada dalilnya dong. Saya ulang berapa kali lagi? Kalau Roh Kudus tentu ada dalilnya dong. Sekarang apa yang bisa membedakan kami melihat orang Kristen ini
mereka menyembah, yang mengajak mereka, mengajarkan mereka kemudian menyembah anak mereka itu adalah Roh Kudus atau roh setan? Apa yang bisa menjadikan acuannya? Apa yang bisa menjadi penilai bahwa yang merasuki kalian itu adalah Roh Kudus atau roh setan? Apa yang menjadi acuan penilaiannya? Dengarkan. Yang menjadi acuan penilaiannya adalah bukan Anda. Yang menjadi acuan penilainya itu adalah Bible-mu sendiri, ucapan Yesus dan juga Al-Quran. Al-Quran kami mengatakan bahwa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah inasan, setan, iblis. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Lalu kami harus menerima pengajaran dari mana lagi tentang itu? Al-Quran yang mengatakan itu kok. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Nah, Al-Quran mengatakan itu. Nah, Bible mengatakan itu juga. Kalian akan diusir, yang menyembah Yesus akan diusir, yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir. Matius 7, 15 sampai nomor 23. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang ada di dalam diri Anda yang begitu keras kepala sampai mengajarin Anda menyembah anak orang, sementara Bible mengatakan yang menyembah anak orang ini akan diusir, tapi Anda ngotot menyembahnya. Roh apa yang sedang bercengkrama di dalam kepala Anda? Itu loh pertanyaan saya. Lanjut. Dua orang sudah jadi korban kekejaman Bang Juma. Tapi baru kali ini loh, bener-bener nangis loh, baru kali ini loh. Nangis beneran loh. Tadi malam tuh ada yang nangis juga tuh. Ku dengarkan suaranya kan nangis. Ya kalau ini bener diakui dirinya nangis gitu loh. Astagfirullahaladzim. Padahal itu tadi itu kayak Jack Sembiring membedah tentang Bible. Jadi mengajak orang tentang Kristen, dan dia itu adalah TikToker kekristenan. Jadi dia membela kekristenan bahwa agama yang benar itu Kristen. Itu orangnya tuh. Berarti benarlah Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudara setan itu adalah orang kafir. Mereka akan saling membantu menyesatkan manusia dan tidak akan bosan untuk menyesatkan. Nah, benarlah berarti. Kerjasama. Macalat deh nih bunda. Keren. Macalat besi. Makoniro kapang, Bapak Ibu sekalian silakan. Tar dulu dong. Saya ulang kembali ya, baru kali ini saya mendengarkan benar-benar orang nangis loh. Pertanyaan saya, Banyuma ini nginjak kaki orang apa gimana sih? Susah Bang Handi. Saya pernah Dulu benar. Gak nyangka dia itu Biblenya dikuliti. Nah, saya juga pernah mengalami offline. Pernah kuceritakan, lulusan S2 teologi, saya bertemu dengan dia. Dia bawa Bible, saya tangan kosong. Cerita kayak begini tadi. Wak, sampai dia nangis. Mau banting meja, udah malu karena dia di mall. Bayangkan dari jam 9 apa jam 10 pagi itu sampai tutup mall. Jam berapa kalau mall tutup? Di atas jam 12 malam, coy. Iya, Nah, begitu saya pamit, tunggu dulu Pak. Tunggu dulu, tadi kita bilang begini, tunggu dulu Pak. Ya saya jelaskan lagi. Bukannya dia bisa bernapas, malah dia tambah tercekek dengan Bible. Karena musuh terberat Bible orang Kristen itu bukan kita. Biblenya, musuh terberatnya itu adalah Yesus. Musuh paling berat yang tidak bisa dikalahkan oleh Kristen itu adalah Yesus. Yesus. Tidak bisa mereka lawan. Karena mereka hanya beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus sesuai dengan ajaran nenek moyang, bukan sesuai dengan ajaran Yesus. Ini buktinya tadi. Benar-benar nangis, bukan? Nangis. Kalau saya tadi mengamati itu Banyuma, yang membuat dia nangis itu benar-benar dia terkunci di dalam. Terguncang. Dia terkunci dulu, nggak bisa menjawab, terguncang bahwa benar-benar dia tidak bisa membuktikan kalau dia sembah itu Tuhan. Yesus itu Tuhan di situ. Pertanyaan beruntun, argumentasi beruntun, dia hanya meresapi bahwa Bang Juma ini kok mengganggu iman saya. Nah itu dia. Itu kok iman saya Anda ganggu, padahal itu iman saya.
tolong maklumi saya. Saya memang nggak bisa menjelaskan kalau Yesus itu Tuhan. Tapi saya dari kecil udah mengimani Yesus Tuhan. Jangan ganggu imanku. Nah disitulah dia nangis Banyuma. Iya. Disitulah dia nangis. Iya, betul. Ya, Tapi kalau kita dibilang edukasi itu iblis, Gurunda iblis saja heran nih. Coba Besari. Jangan begitu Iblis Bunda, nggak heran. bisa. Ini live di YouTube mengganggu Bunda, nggak boleh. bisa. Mengganggu YouTube itu. Kata iblis, loh ternyata yang dulu ku gendong tuh jadi Tuhan. Itu heran. Iblis aja heran. Jadi Ternyata yang dulu nih, ternyata yang ku gendong, yang mana yang pernah aku gendong ke padang gurun, sekarang dijadikan Tuhan. Iblis heran nih. Itu disambut dulu yang baru datang tuh. Iya, enggak, sebentar ya, saya ulangi kembali ya. Jadi jangan disalah dulu, biar Banyuma dulu yang respon nih. Banyuma itu banyak dikejar-kejar oleh mereka. Banyuma memberikan argumentasi data by data, baik di Al-Quran maupun di Bible. Tapi mereka ini silih berganti datang ke Banyuma, ingin membuktikan bahwa imannya itu benar. Ternyata hanya menyodorkan iman semata, tidak bisa membuktikan by data. Artinya ini imani saja. Inilah yang sering diserang Banyuma, tapi serangannya argumentasinya mantap. Artinya silih berganti nangis. Mudah-mudahan tangisannya malam ini bisa merubah imannya kembali iman yang masuk akal. Untuk itu Banyuma terus berjuang, jangan sampai berhenti. Itu kira-kira. Iya Bang Andi. Makanya beli skinkerku ya. Insya Allah. Pesan sama Sadli langsung ya kawannya. Oke, yang 3.000 lebih ya, silakan pesan skincare. Saya kasih tahu ya di bawah ini netizen, kenapa kalian panas sekali kalau aku ngomong? Kampret kalian ya, lanjut. Oke, kita sambut lagi ya. Ini ada kok ada presiden apa nih? Selamat malam. Assalamualaikum. Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba Banyuma, kenapa Jumi Aceh? Iya baik Bang, baik. Masya Allah. Udah ya, saya turun ya. Assalamualaikum. Ya, makasih. Sehat selalu ya Bang. Allah. Terima kasih Banyuma. Sama-sama Bang. Salam sama keluarga Bang. Mora. Kita sama Mora. Assalamualaikum, selamat malam. Kristen Muslim, Mora. Malam. Kristen ya Bang, silakan. Ya, dari tadi saya dengar ya tentang iman seseorang ya. Enggak, topiknya begini. Menurut topik tadi Bang, izin ya Bang, habis ini baru Abang ngomong supaya gak kemana-mana. Topiknya malam ini biar fokus bahwa roh apa di dalam diri Anda mendasari terus mempengaruhi Anda menuhankan anak manusia yang namanya Yesus. Itu topiknya Bang, silakan. Kami tidak menuhankan manusia. Yang kami tuhankan Tuhan yang menjadi manusia. Dan satu lagi jangan dipotong dulu. Sabar. Biar dulu dia berargumentasi. Sabar. Ya. Selalu Anda menafsir-nafsir kitab kita yang agama Kristen. Nanti ibaratnya gini, kehendak kita itu nggak boleh dipaksakan kepada orang lain. Anda selalu, saya lihat seperti itu. Jadi kalau iman kami, apalagi iman saya, tidak akan tergoyahkan. Apapun yang Anda katakan, apapun Anda yang dalil yang Anda tunjukkan kepada saya, iman saya tidak akan goyah. Oke, cukup Bang, ditanggapi ya. Sebentar Bunda Rama. Ditanggapi Banyuma ya Bang ya. Yep. Oke, siap. Iya. Jadi Anda mengatakan menafsir tafsir atau mentafsir-tafsirkan data dalih yang ada di Bible. Sampai pada akhirnya hasil dari tafsiran kami mengatakan bahwa Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Yesus itu tidak dibunuh, Yesus itu tidak digantung, Yesus itu tidak ditelanjangin, Yesus itu tidak ditampar, Yesus itu tidak ditonjok, Yesus itu tidak dibunuh, dan seterusnya. Itu hasil dari tafsiran kami.
Adakah bertentangan dengan Bible? Tidak sama sekali. Nah sekarang tafsir Anda, Yesus itu adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Dan roh apa yang mengajarkan Anda seperti itu? Elohim tidak, Yesus pun tidak. Mana ada kemudian dalam perjanjian lama diterangkan bahwasanya pencipta langit dan bumi kemudian menjadi makhluk? Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Tuhan mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Itu di Bible perjanjian lama. Sedangkan Yesus sama seperti Bang Suma. Ayo. Yesus mengatakan dia bukan Tuhan. Kisah para Rasul 22 nomor 9. Apakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan, no, saya bukan Tuhan, saya adalah manusia, Yesus dari Nazaret. Coba. Lalu Anda kemudian dengan gigihnya mengatakan, apapun yang terjadi, aku tidak akan goyah, imanku akan tetap kekal. Itu berarti nama Anda sudah ada di neraka lebih dulu kalau gitu. Kenapa demikian? Karena tidak ada sedikit pun ajaran Yesus dan tidak ada sedikit pun ajaran orang Yahudi yang mengatakan pencipta langit dan bumi ini menjadi manusia. Tapi kalau Anda ingin membantu roh jahat yang ada pada diri Anda, silakan Anda uraikan kepada saya. Saya ingin tahu selihai apa roh jahat yang bertengker dalam benak saudara, dalam diri saudara itu, sampai menuntun Anda, mematikan akal Anda, sampai Anda jatuh pada penyembahan kepada anak orang. Silakan, buktikan kepada saya. Dari mana ilmu Anda mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia? Silakan. Silakan Bang, dibuka mic-nya. Bang Mara dibuka mic-nya. Tadi saya mute. Ya. Iya. Ya, itu kan iman saya. Gini loh Bang Zuma. Iman Anda dan iman saya kan sudah berbeda. Apabila Anda mau mengimani Injil, Anda siap nggak dibaptis? Hah? Agar Saya tidak sedang bergurau, Bung. Saya tanya, itu iman Anda, silakan dengan iman Anda. Tapi ini diskusi, ini forum diskusi. Saya ingin tahu dan orang-orang semua penasaran. Roh apa yang membimbing Anda mengatakan bahwasanya pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Itu loh yang saya sedang tanyakan. Silakan Bang, ini bukan pertukaran iman tapi ini diskusi. Silakan Bang. Mara. betul. Ya tetap apa kalau patokan saya Yohanes 1 ayat 1. Nah, berarti yang ngajarin Anda itu Yohanes kan? Penulis Yohanes kan? Tuhan berfirman kepada Yohanes. Tunjukkan dalilnya. Itu tertulis di mana? Tuhan berfirman kepada Yohanes. Mana dalilnya? Semua para nabi Tuhan. Saya tidak mau terkecoh dengan permainan roh jahat yang ada pada diri Anda. Yang saya minta, mana dalilnya Tuhan berfirman kepada penulis Yohanes? Silakan. Saya tidak ada roh jahat. Kalau tidak ada roh jahat, lalu siapa yang mengajarkan Anda mengatakan pencipta langit dan bumi? Roh kasih karunia. Kalau bukan roh jahat, lalu siapa yang ngajarin ente mengatakan pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Kan saya bilang tadi, kalau iman saya dan iman Anda udah berbeda, Anda tidak bisa sampai paham sampai ke situ loh Bang Zuma. Ini justru supaya saya paham, muncul pertanyaan. Roh apa yang bertengker dalam diri Anda yang mengajarkan Anda mengatakan di hadapan saya sampai kuping saya ini merah ketika Anda mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi orok? Mana dalilnya? Betul Bang Zumat. Gini loh. Aduh. Saya tidak mengimani Quran, Anda pun tidak mengimani Injil. Aduh. Ya, ini saya tidak berbicara mengenai iman loh. Saya bertanya, kalau kami ditanya, roh apa yang mengajarkan Bang Suma menyembah Allah? Saya katakan, Roh Kudus. Mana dalilnya? Saya tunjukkan kemudian An-Nahl ayat 102. Jelas ada dalilnya. Berarti kami punya data. Apa diterangkan kemudian? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyara lil muslimin.
Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jelas, Roh Kudus yang membimbing saya menyembah kepada Allah. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbing Anda menyembah anak orang? Yang ada Roh Sederhana, Kudus bukan? di Injil loh Bang Zuma. Berarti Anda mulai dipimpin Roh Kudus ya? Loh, saya tanya Anda, roh apa yang membimbing Anda sampai Anda jatuh pada keadaan naif menyembah anak orang? Roh Kudus loh Bang Zuma. Dalilnya mana? Ah? Dalilnya? Waduh. Waduh. Jangan waduh, Bang. Mau saya bantu bang, dalilnya Markus 5 bang, Anda baca bang. Jangan itu ah. Kepleset. Kalau masalah dalil, saya sih kurang, saya nggak terlalu paham ya. Lalu kalau tidak Anda tahu dalilnya, lantas Anda mengatakan yang membimbing Anda Roh Kudus, itu dasarnya apa, Cak Ayu? Ya iman kami loh bang. Iman kami loh. Justru iman Anda yang saya tanya, saudaraku. Iman Anda itu mengarahkan Anda jatuh kepada kondisi naif, menyembah anak orang. Yang saya tanya, roh apa yang sedang menguasai Anda sampai Anda jatuh pada keadaan itu? Saya boleh bertanya satu lagi? Saya mau turun. Jadi nggak ada jawaban. Bentar, sebelum Anda tanya nih bang, saya bantu bang ya. Ini roh ini nih yang mengajari Anda nyembah Yesus nih bang. Lukas 8 ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh roh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam kuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu menyembah di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Nah, itu yang mengajari Anda nyembah Yesus. Itu dia. Lanjut. Ya kan si setannya ngomong sama Yesus. Urusan apa Anda tadi yang Anda bilang tadi? Emosi. Gak apa-apa. Mbak Tidak emosi, Bro Mora. Yang Anda jelaskan ini itu tidak Anda imani. Jadi Anda menafsir-nafsir apa yang ada di pikiran Anda. Saya nggak mengimani, tapi saya sedang bantu Anda, Bang. Kan betul. Bang Juma itu tadi nanya sama Anda, roh apa yang mengajarkan Anda sehingga Anda menyembah Yesus. Saya bantu. Jangan ngamuk sama saya bantu di dalam Lukas 8 ayat 27-28. Ternyata yang mengajari orang Kristen nyembah Yesus adalah roh setan. Itu jawabannya bang. Daripada Anda nggak bisa jawab, saya bantu kok ngamuk. Lanjut Bang Juma. Bukan ngamuk loh. Terangin dulu Bang Juma, di zaman itu ternyata orang pernah menyembah Yesus karena kemasukan roh. Setelah roh keluar baru berhenti. Ya itu Markus 5 tadi. Itu terangin Markus dulu. 5. Terangin dulu Bang Juma. Beda itu artinya itu. Oh enggak Bung, itu fakta. Bayangkan aja toh keadaan yang terjadi di situ. Keadaan yang terjadi. Orang ini dirantai, orang ini diikat, sampailah mereka ke seberang danau. Kata Markus, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seseorang yang kerasukan roh jahat. Dari pemakaman penguburan tersebut menemui Yesus. Orang itu diam di sana. Orang yang kerasukan roh jahat itu diam di sana. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun diikat dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya tetap diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup kemudian untuk menjinakkan orang yang kerasukan roh jahat tersebut. Siang malam dia berkeliaran di pemakaman dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh,
berlarilah orang yang kerasukan roh setan ini, roh jahat ini, lalu menyembah Yesus. Apa yang terjadi? Ternyata orang yang kerasukan roh jahat begitu mendengarkan tentang Yesus, berlari menyembah Yesus. Siapa yang mengarahkan orang ini berlari menyembah Yesus? Roh jahat. Di data nomor 15 yang Anda coba baca, apa yang diterangkan di sana? Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan iblis itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang kemudian yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Apakah kemudian setelah dia waras, tidak lagi kerasukan setan, begitu melihat Yesus dan muridnya masih berlari menyembah Yesus, nehi merica ketumbar jahe? Tidak. Tidak lagi. Tidak lagi. Setelah roh jahatnya keluar, dia tidak lagi menyembah Yesus. Ketika orang-orang Kristen menjadi mu'allab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka tidak lagi menyembah Yesus karena roh jahatnya sudah keluar. Itu loh. Ini bukti. Nah, kenapa kemudian orang Kristen jatuh pada keadaan menyembah Yesus? Yang ngajarin siapa? Elohim kagak, Yesus kagak. Yang mengajarin siapa? Paulus. Nah, kenapa mereka percaya kepada Paulus? Karena Paulus itu menurut mereka adalah rasul. Sementara yang memproklamirkan kerasulan Paulus itu adalah iblis. Siapa yang memproklamirkan kerasulan Paulus? Iblis. Mana dalilnya? Baca Kisah Pewarta 16 nomor 16 sampai nomor 18. Jadi yang mengajarkan menyembah Yesus adalah roh jahat, yang mengajarkan merasulkan Paulus adalah roh jahat. Saya baca dalilnya. Pada suatu kali ketika kemudian kami pergi ke tempat sembahyang, kami bertemu dengan seorang hamba, seorang budak perempuan yang mempunyai roh iblis, roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia perempuan yang kerasukan roh tenung ini mengikuti Paulus, dan kami dari belakang sambil berseru kepada dengan berkata, orang-orang ini Paulus dan kawan-kawannya adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Orang yang kerasukan roh jahat yang memproklamirkan kerasulan Paulus ini melakukan teriak-teriakannya itu beberapa hari lamanya. Di dalam nomor 18-nya dikatakan seperti itu. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, lalu ia berpaling dan berkata kepada roh jahat itu, demi nama Yesus, aku menyuruh kamu keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga roh jahat itu keluar. Iblis memproklamirkan Yesus adalah utusan yang maha tinggi yang mengajarkan kepada jalan keselamatan. Paulus juga yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Hebat bukan Paulus ini? Iblis sampai turun tangan loh. Nah, sekarang permasalahannya, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih yang 12 orang, satu di antaramu adalah iblis, Yudas. Yudas adalah yang makan suap, yang terkutuk, yang berkhianat, yang menyerahkan Yesus. Dia adalah orang yang terkutuk kemudian. Lalu yang mati di atas tiang salib adalah orang yang terkutuk. Nah, kalau Yudas disebut oleh Yesus adalah iblis, dan yang disalib itu adalah orang yang terkutuk, dan pemakan suap dikatakan dalam Ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang terkutuk, maka yang mati di atas tiang pohon itu adalah Yudas. Maka benarlah yang kalian sembah itu adalah iblis. Al-Quran tidak salah dong mengatakan itu, bahwa yang kalian sembah adalah iblis. Dan Yesus mengatakan Yudas itu iblis. Dan kitab Anda mengatakan yang digantung itu adalah yang terkutuk. Dan kitab Anda juga yang mengatakan yang terkutuk itu yang makan suap.
Dan kitab Anda juga yang mengatakan yang makan suap itu adalah Yudas. Dan kitab Anda juga yang mengatakan bahwa yang jujur diselamatkan, yang menggantikan adalah yang terkutuk, yang berkhianat, yang fasik, yang makan suap. Antara Yesus dan Yudas, yang makan suap adalah Yudas. Berarti yang digantung di atas tiang salib adalah Yudas. Sedangkan yang kalian sembah adalah yang digantung di atas tiang. Berarti Anda menyembah iblis. Makanya iblis mau supaya Anda menyembah dirinya. Iblis berhasil membuat kalian menyembah dirinya. Terima kasih. Oke. Satu pertanyaan lagi. Bisa satu pertanyaan lagi Bang Juma, saya mau turun. Silakan. Nah, Anda gini, Bang Zuma tutup kitab Anda, saya tutup kitab saya. 5 hal yang dilakukan Nabi Anda, 5 hal kebaikan. Apa aja? Oke. 5 hal yang dilakukan oleh Rasulullah yang kemudian menjadi contoh bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menyembah kepada Allah, satu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya. Yang kedua, menjaga hubungan baik kepada seluruh manusia. Yang ketiga, mengedepankan akal di dalam memutuskan satu perkara. Yang keempat, menikahi, menggauli seorang wanita dengan syarat-syarat pengesahan menurut hukum agama dan hukum negara. Yang kelima, mendidik anak-anak menjadi anak yang saleh dan soleha, yang menjaga hubungannya kepada pencipta langit dan bumi dan menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Jelas. Sekarang Anda, giliran Anda, tunjukkan apa yang Anda lakukan di dalam keagamaan Anda yang berasal dari ajaran Yesus. 5 poin, silakan. Tutup Bible. Oke. Tentang ajaran Yesus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Apa itu? Itu adalah buah roh. Oh, itu adalah buah roh. Itu yang diajarkan Yesus kepada kami umat Kristen. Ada nggak di kitab Anda? Bentar Bang Zuma. Ada nggak di kitab Anda tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri? Oke. Baik. Di dalam Al-Quran bukan cuma satu ayat seperti di dalam kitab Anda cuma satu dalih. Al-Quran justru ada satu surah, namanya surah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya apa? Kasih sayang. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi sebagai apa? Rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu dalam bahasa Indonesianya adalah kasih sayang. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk kasih sayang terhadap alam semesta. Implementasinya kemudian, mari kita lihat. Islam dari Arab jauh dari Nusantara. Mawi jauh. Bang Juma hilang suaranya. Gak apa-apa. Ntar diulang. Sabar dulu ya. Sinyal aja nggak. Ntar diulang lagi. Sabar dulu ya teman-teman. Menunggu Bang Juma normal signalnya. Ya. Buah roh itu bukan ajaran Yesus, ajaran Paulus, Galatia 5:22 itu. Ya. Kembali ke surat Ar-Rahman Bang Juma. Ya. Ya. Ar-Rahman itu bukan cuma satu ayat, tapi satu surah. Sementara di kitab Anda tentang apa yang Anda terangkan tadi itu cuman satu dalih. Itu pun bukan dari Yesus. Itu dari orang-orang yang menginginkan kemudian pengajaran menggantikan ajaran Yesus dan menggantikan ajaran Elohim. Kita lihat polanya kemudian. Ini Islam bersumber dari Arab, jauh dari sana. Masuk sampai ke Nusantara dengan kasih sayang. Kristen berasal dari Roma sana, jauh dari Nusantara, datang ke Indonesia melalui penjajahan.
Islam tidak diwariskan oleh penjajah, Kristen diwariskan oleh penjajah. Lalu yang tadi Anda sebutkan itu apa artinya? Apa artinya? Justru yang muncul agama kasihan. Apa? Satu-satunya agama yang kemudian diajarkan menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan kasih sayang hanya Islam. Sedangkan agama saudara menjadi mayoritas di dunia dikarenakan karena diajarkan oleh penguasa diktator dunia, yaitu Kekaisaran Katolik Roma. Ayo, penjajah mewariskan agama apa? Islam, Kristen. Penjajah mewariskan rumah ibadah apa? Masjid, gereja. Penjajah mewariskan kitab suci apa? Al-Quran atau Bible. Penjajah kemudian meninggalkan hari ibadah apa? Minggu atau Jumat. Penjajah meninggalkan Tuhan yang mana? Yesus atau Allah? Silakan Anda renungkan. Kalau hanya tempelan saja, kalau hanya tempelan, Anda ambil tai ayam, Anda bungkus dengan kue, maka dia akan cantik nampaknya. Tapi coba Anda buka, yang muncul tai ayam. Kelihatan kue, harum semerbak. Begitu dibedah, tai ayam panas isinya. Tapi Islam itu, luar dalam itu sama. Tak ada kemunafikan di Islam. Makanya di Islam itu tidak menempelkan terjemahan-terjemahan kitab orang ke dalam Al-Quran. Kenapa? Al-Quran apa adanya. Silakan Anda menilai Al-Quran, inilah Al-Quran. Tak ada kemudian tempelan-tempelan terjemahan-terjemahan untuk nipu-nipu orang, nggak ada. Al-Quran itu apa adanya. Kenapa Al-Quran kemudian berani menggunakan toa untuk disampaikan? Karena Al-Quran itu tak ada sesuatu yang naif di dalamnya. Maka Al-Quran, maka masjid menggunakan toa. Silakan Anda menilai. Ketika masjid kami berbunyi, silakan Anda menilai. Iya, betul. Nazzalahu ruhul qudus. Bentar Bang Zuma. Duh, Cuma signalnya merah. Tunggu endingnya dulu ya Bang, ya Bang Mora ya. Nanti Anda sangka. Ada beberapa poin nanti Anda sangka itu. Atau gini aja deh. Oke. Ya, saya kira silakan. begitu ya. Berani menggunakan toa. Iya. Satu apa aja lagi pertanyaan saya? Gereja tidak berani menggunakan toa untuk menyuarakan isi Bible. Bentar. Kalau kemudian kitabmu, agamamu itu ajaran kasih, Bentar Bang Zuma. Toa itu ditemukan oleh siapa? Penemu toa. Apa? Penemu toa siapa? Orang mana? mau ditemukan bumi. Bentar ya, sabar ya. Sinyalnya Bang Joma merah banget. Menyala bosku. Ya. Silakan Bang Joma. Kan berkarya. Aduh. Sabar dulu Bang, saya ngatur. Silakan Anda menemukan toa, mau menemukan komputer, mau menemukan apa sih? Tapi Iya, saya tanya Bang Zuma siapa penemu toa? Siapa? Saya nggak tahu. Yang pertama menemukan toa siapa sih? Orang mana? Orang mana dia? silakan Anda menemukan toa. Kebangsaan apa yang penemu toa? Bangsa apa, Inggris, Bang? Inggris, Inggris. bangsa Inggris. Salah Anda itu. Terus apa? Siapa dong? Roma, orang Roma. Roma. Ya. Terus kenapa ajaran Roma masuk ke Indonesia mempergunakan istilah Islam? Kenapa? Ya berarti Anda memakai produk orang yang apa juga? Ya jangan dijual lah. Kalau nggak mau dibeli sama Islam jangan dijual. Iya. Kan kita beli, Bro. Kita beli, Bro. Betul. Satu lagi. Islam di Indonesia tahun berapa adanya? Apa? Abad 7. Di tahun berapa Islam udah muncul? Islam setelah Nabi Adam sudah ya. Ada ajaran Islam Nabi Adam. Di zaman Nabi Adam udah ada Islam. Ada, itu menyembah Allah. Al-Quran turun tahun berapa? Oh, Al-Quran Anda tanya.
bukan Islamnya. Iya, agama Islam di Indonesia muncul tahun keberapa? Indonesia kan? Indonesia. Abad ke-7. Sah? Terangkan Iya. di tahun 3205 aja agama Islam belum ditemukan. Tahun 3000. 325. Aduh, kenapa? Banyuma merah-merah signalnya, Banyuma. Kacau. Sinyal Brunei. Enggak, di rumah tapi. Emang parah simpati nih hari ini nih. Kacang coklat. Udah gitu. Coba, udah bagus. Udah. Lanjut. Mantap. Dah Bang Andi. Ad-dunya sijanul mu'minin wa jannatul kafir. Itu kaidah dalam Islam. Dunia ini adalah surga bagi orang kafir, neraka bagi orang muslim. Sebaliknya dunia sekarang adalah silakan Anda bangga dengan temuan-temuan Anda. Temukan mobil, temukan pesawat, temukan helikopter, HP. Produknya dipakai orang semua dunia. Ya silakan. Berarti kan betul Israel. Silakan Anda temukan apapun itu, silakan. Silakan Anda temukan apapun itu. Sedangkan bangsa konsentrasi beribadah menyembah kepada Dulu, Tuhan Banyuma kami. masih ngomong. Tunggu dulu, Banyuma masih ngomong, bro. Biar nyambung dikit. Kalau gitu, bro, saya tanya kepada Anda, Silakan kenapa Anda Anda temukan. menikmati? Putus Banyuma ya. Tumben ya, signal. Silakan Anda menemukan apapun yang menurut Anda hebat. Silakan. Iya. Bangsa Bro, saya mau tanya ke Anda. Bentar dulu. Apakah Woi, membuat Anda benar? putus Banyuma. Anda itu cuman pelengkap kehidupan umat Islam. Umat Islam itu sibuk beribadah kepada Tuhan. Kalian sibuk kemudian melakukan tindakan untuk menemukan segala sesuatu. Sederhana kok itu. Sibuk supaya lengkap kehidupan kami di dalam kehidupan. Oh, haleluya. Apa sih? Silakan. Silakan Anda menemukan apapun. Kalian itu budak-budak kami. Kami tinggal ongkang-ongkang kaki muncul komputer. Kami tinggal ongkang-ongkang kaki muncul kemudian mobil. Kami tinggal ongkang-ongkang kaki muncul pesawat. Kami tinggal ongkang-ongkang kaki semuanya muncul. Tinggal kami beli. Ente jual berapa? Ini duit. Ente jual berapa? Ini duit. Sederhana bukan? Gambar Tuhannya aja dibeli, Daeng. Gambar Tuhannya dibeli pangeran. Kok Banyuma putus-putus Jadi ya? kami Ya oke, saya coba matikan dulu wifi. Matiin dulu Banyuma sebentar. Di restart dulu. Murah. Satu pertanyaan untuk Anda. Kenapa Anda, nih dengerin baik-baik pertanyaannya nih, sederhana nih bro ya. Kenapa Anda menikmati kemerdekaan ini padahal jeripaya kaum muslimin berjuang melawan penjajah? Kenapa Anda menikmati itu? Apakah kaum muslim semua yang berperang di Indonesia ini tidak ada kaum yang lain? Siapa? Berapa persen orang Kristen berjuang? Iya, kan Anda bilang, yang omongan Anda tadi kan bilang, berarti kan dari omongan Anda umat muslim yang berperang semua. Tidak Ada nggak teriakan haleluya Indonesia merdeka? Omongan Anda tadi. Ada nggak? Ya. Omongan Anda tadi bilang berarti Iya. semua pejuang orang muslim. Iya. Oh, Ada gitu. nggak? Saya tanya dulu kepada Anda. Nah, Banyuma udah naik. Ada terakhir ya. Ada nggak haleluya Indonesia merdeka? Ya. Kalau Ada atau tidak? Jawab. Kalau itu sih omongan Anda ya, saya tidak tahu lah. Tidak tahu jawabannya. Udah sabar ya. Makanya Banyuma udah bagus sinyalnya. Semoga aja Bang Handi. Mantap. Lanjut. Iya. Jadi Anda bangga dengan temuan-temuan itu, ya silakan aja. Silakan Anda sibukkan waktu Anda untuk menemukan apapun itu, untuk memfasilitasi kami, agar kami lebih mantap dalam beribadah kepada Tuhan kami. Silakan.
Anda mau menciptakan apapun itu ya monggo-monggo saja. Toh kami sudah memberikan bekal. Ilmu perhitungan sudah kami kasih. Aljabar sudah kami kasih. Algoritma sudah kita kasih. Silakan. Kita sudah kasih dasar-dasar semua ilmu. Ilmu hitung itu kan dari Islam. Silakan Anda pakai, kembangkan semua apapun yang bisa kalian kembangkan. Kami tinggal gunakan. Toh kami bayar, toh kami beli. Artinya kalian itu adalah budak kami. Silakan habiskan waktu kalian wahai budak-budakku untuk menemukan apapun yang kalian bisa. Peras otak kalian sampai kalian botak untuk menemukan fasilitas-fasilitas yang bisa kami pakai untuk beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ayo, ayo. Siapkan wahai kalian budak-budakku waktumu untuk menciptakan apapun itu wahai budakku. Dan kalau kamu sudah menghabiskan waktumu menemukan satu hal yang baru, kami akan membayar jerih payah keringatmu. Gak sia-sia toh kalian membuat. Kalian siang malam menghabiskan waktu membentuk sebuah alat untuk mengeraskan suara disebut toa. Silakan habiskan waktumu, habiskan biaya semua dan seterusnya. Ingat, pada saat kau membuat itu waktumu berputar sampai kematian. Apa yang kau dapat? Hanya Sedangkan kami sibuk. Yang Anda buat, otak yang Anda pakai adalah otak dari Tuhan kami. Waktu yang kalian pakai membuat itu adalah waktu dari Tuhan kami. Apa yang kalian gunakan di atas muka bumi itu adalah hak milik kepunyaan Tuhan kami. Silakan Anda pakai, itu pinjaman. Habiskan waktu kalian untuk berkarya demi kami. Begitu kalian sudah selesai, lap keringat kalian, nih kami kasih duit, istirahatlah kalian sekali-sekali, pergi jalan-jalan. Oke? Sederhana kok itu. Jangan Anda bangga dengan itu. Anda harus bangga kalau Anda menyembah kepada anak orang, ada dalilnya. Ada dalilnya. Nah, ini sekarang duit sudah menumpuk. Sinsker sudah banyak yang laku. Uang sudah ada. Nah, tinggal cari, nanti iPhone muncul lagi, iPhone 300 muncul, beli. Tinggal beli. Kalian habiskan waktu kalian. Begitu selesai udah tua. Wah, udah tua, saya capek menemukan temuan ini. Besok mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana? Ya ke tai, neraka. Begitu saudaraku ya. Jadi sederhana kok itu. Itu bukan suatu kegagahan, itu bukan suatu kemajuan, bukan suatu cerminan bahwa agamamu benar karena adanya temuan-temuan itu. Enggak, sama sekali enggak. Akal yang ada di kepala itu adalah pemberian pencipta langit dan bumi, bukan buatan orang Kristen. Demikian. Tapi Anda sekali anti Yahudi, tapi produk Yahudi Anda pakai. Kenapa? Anda sekalian anti Yahudi, tapi produk Yahudi Anda pakai juga. Lah, kita anti Yahudi itu apa maksudnya anti Yahudi? Ya. Yang anti Yahudi itu sebenarnya Islam atau Kristen sih? Ya Anda lah. Lah, maksudnya anti Yahudi apa ini? Israel loh. Orang Yahudi yang membunuh Tuhanmu kok. Kenapa Gimana jadi kamu kami ini? yang tersangka di sini? Bukannya yang menjadi kisru antara yang ada itu antara Yahudi dan Kristen. Ayo. Ya. Justru tanah Israel, tanah Palestina itu yang membebaskan kemudian cengkraman Kristen terhadap orang Yahudi itu adalah umat Islam. Ayo. Bentar Bang Zuma, bentar. Palestina tertulis di Quran enggak? Udah enggak kayak gitu? Jangan bahas itulah, ini di YouTube, jangan bahas itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Diawalkan jadinya tadi diawalkan jelas tuh. Udah enggak tertulis. Roh apa yang membimbing Anda? Kembali ke topik. Kembali ke topik, roh apa yang membimbing Anda menyembah Yesus? Sudahlah, kalau begitu. Kembali ke topik, Bara. Roh apa yang membimbing Anda menyembah Yesus? Silakan. Bolak-balik loh Bang Hendy. Tetap Apa kembali bolak-balik kamu nggak pernah jawab loh? Kita tetap kembali ke laptop. Roh Kudus, roh Allah itu sendiri. Siapa bilang Allah itu adalah roh? Di mana? Sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Yakin? Iya loh Bang Hendy. Ada nggak Yesus ngajari kamu bagaimana menyembah? Ada. Gimana cara Yesus menyembah ngajarin kamu?
berdoa dan melantunkan puji-pujian. Yesus pernah nggak menyembah kayak gitu? Yesus pernah nggak menyembah seperti Anda? Menyembah seperti saya. Iya. Dia Tuhan. Mengapa harus dia menyembah yang ketuhannya lagi? Terus masuk ke sinagog ngapain? Para goy. Yang di mana? Yesus masuk ke sinagog ngapain? Berdoa. Berdoa kepada siapa? Dia berdoa sebagai kemanusiaannya loh. Saya nggak berdoa kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Oke. Pada Bapa. Sekarang kamu berdoa kepada siapa? Bapak surgawi. Kenapa? Bapak surgawi. Oh, berarti nggak berdoa kepada Yesus. Satu. Hakikatnya satu. Anda berdoa kepada Yesus atau kepada Bapa? Sama aja loh Bang Hendy. Oh, Yesus dan Bapa sama. Sama, satu pribadi yang sama. Oh, berarti Bapa mati disalib. Berarti Bapa yang mati disalib. Yang disalib kedagingan secara manusia. Loh, hilang bapaknya. Bapaknya hilang waktu disalib. Tetap di surga. Katanya satu sama Yesus sama. Seperti Anda, manusia terdiri dari 3 unsur. Saya kan bukan Tuhan. Manusia terdiri 3 unsur. Ini ngomongin manusia apa ngomongin Tuhan nih? Saya mau bilang manusia terdiri tubuh jiwa. Saya nggak nanya manusia menerangkan. Mati, roh Anda, saya kan nggak minta Anda menerangkan manusia. Anda meninggal. Ini nggak menerangkan manusia, menerangkan Tuhanmu itu mengenai Yesus dan Bapaknya gitu loh. Kenapa Anda menerangkan ke saya? Oke lah Pak Hendy, saya pamit dulu lah. Pusing, pusing. Bukan pusing. Orang mah pusing ah. Bukan ah. Oke, saya Yang jelas bro, ini loh ya, dengerin baik-baik ya. Kalau besok live saya gabung lagi. Iya, Yesus itu dan Bapak beda. Bapak lah yang menciptakan Yesus. Bapak itu pencipta, Yesus itu ciptaan, nggak bisa diganti. Iya. Kembalilah bro, pakailah. Menurut Yesus. Ya Anda tidak mengimani Injil, gimana Anda bisa berbicara? Saya hanya memberikan tuntunan bahwa bacalah Bibelmu dengan baik. Yang menuntun kami itu Roh Kudus dan Tuhan Yesus, bukan Anda. Cara Yesus menuntun Anda untuk menyembah siapa? Oke, sekian. Yang menuntun kami Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus menuntun Anda itu menyembah siapa? Coba. Roh Kudus menuntun Anda menyembah siapa? Pergi. Aduh. Capek deh. Berat. Kabur lagi Banyu. Inilah pargoy malam ini. Berat. Berat kalau hanya iman maju. Ayo. Tapi sasaran kita bukan orang kayak gini Banyu. Sasaran kita adalah netizen di luar sana. Bentar Bang Andi. Pak. Bro. Kita sambut lagi. Tadi ada dikirim videonya sama Dinda. Siapa namanya ini? Helmi. Ada dikirim tadi. Halo Pak Winca, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, seru. Silakan Bang, ada yang tidak ingin disampaikan? Enggak ada Bang Andi. Enggak ada. Salam sama semua Bang dari Sulawesi Barat. Woi, Sulawesi Barat, Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh wali Bang? Mamuju Bang, Kompleks Oh Pemda. iya. Oh Mamuju, Masya Allah. Di mana di Mamuju Bang? Saya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Mamuju. Oh iya. Oh iya. Bang semua pernah ke sini ya? Dekat Perum Pemda itu. Alhamdulillah pernah Bang. Oh iya. Iya. Yes. Ada kakak di Perum Pemda betul.
Oh ya, banyak keluarga juga di situ Bang Suma, di kompleks Pemda. Kenal dengan pemilik Stikes, Fatima. Oh ya, iya. Itu Kenal kakak saya, Bang. sekali. Masya Allah. Luar biasa, beliau tokoh. Alhamdulillah, beliau iya, Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Lebaran di sini Makassar. Saya banyak ketemu. Oh ya, saya akrab dengan Adi. Anaknya. Iya. Yang satu anggota DPR. Itu ponakan itu. Iya, Iya betul. di sudut rumahnya itu Bang. Akrab sama dia. Iya. Kalau Salah satu. kalau ketemu sampaikan aja salamnya Siap, Bang siap. Zuma. Saya tahu ya besok kalau- ke Kasih tahu kalau ketemu Ki bilang itu amure mau petak. Kasih tahu. Iya. Saya luar biasa saya lihat Bang Suma luar biasa. Jadi bapaknya dengan bapak saya saudara kandung, saya dengan opu beliau itu sepupu 2 kali. Jadi kami kayak sekandung karena besar sama-sama. Oh iya. Iya, beliau Sepupu 2 kali itu gimana ceritanya, Bang? Sepupu lah, anaknya sepupu Jadi- sama anaknya sepupu. Jadi bapak saya terus mama saya dengan ibunya dia Opu Sunra itu sepupu 2 kali. Kiri kanan kami. Iya. Makanya banyak keluarga, banyak ponakan. Baik orangnya. Kalau Adi akrab. Tadinya saya- Akbar kan. Iya. Kemarin kami sama-sama pas ada dan itu kami sama-sama. Tapi dia nggak tahu itu kalau Banyu mak betak di sini. Gitu deh. Dia nggak tahu tuh. Banyu mak tuh nggak diketahui sama keluarganya begini-begini. Nggak. Iya betul. Beliau aja kaget. Baru aja tahu. Iya. Luar biasa. Saya banyak. Salam aja sampaikan salamnya adik yang di TikTok, yang di YouTube pasti udah tahu. Oh iya. Nanti saya sampaikan Pak Arif dan bertemu ya sama. Iya, saya akrab. Iya, masya Allah. Mau sama suaminya, mau sama. Ya silakan. Iya. Sampaikan kalau kita sahabat di TikTok, gitu ya, Bang Winca. Siap. Saya banyak belajar Bang Suma, cuman beberapa malam ini saya tidak pernah mendengar, mungkin sakit atau apa. Alhamdulillah. Kebanyakan saya Masya Allah. mengikuti Bang Handi. Jadi kepada Bang Handi saya monitor. Iya. Masya Allah. Ya, hati-hati Ini kalau. ada yang mau info. Ya gimana Bang Andi? Nah, terusin dulu. Saya mau kasih naik dulu orang. Enggak, cuman info skincare aja. Teman-teman yang mau, yang minta dibawa, silakan hubungi admin Bang Suma bukan, sahabat Bang Suma Sadli ya. Beliau lagi standby itu untuk menerima chatting dari sahabat-sahabat sekalian. Oke, aku punya teman-teman yang mau skincare ya. Merek skincarenya Deadsign. Itu harganya 95.000 dapat 4. Dan ingat, ongkir ditanggung sendiri ya. Harganya 95.000, dia ada 4. Ingat, ongkir ditanggung sendiri. Dan ingat ya, kalian kalau mau yang mukanya flek, jerawat, hitam, pakailah skincare, dijamin gigi kalian putih. Kata Bang Juma. Ini Lanjut. salah ini. Iya. Oh, ongkir ditanggung pemerintah dan Pak Desugi. Benar. Benar. Iya. Balas yang gue tanya. Mantra yang gue tanya. Jadi nanti kalau ongkirnya dibayar dulu nanti diklaim ke Pak Desugi gitu loh. Masa Pak Desugi. Begitu Pak Winca. 95.000 berapa Ini ringgit Malaysia? channel saya kok kenapa ya? Ini channelnya Banyu Mak gara-gara signalnya.
WiFi-nya kalau bisa apa ya dicabut dulu tuh baru di apa ya di restart apa merah terus, apalagi di YouTube nggak bisa itu nggak ngangkat. Di YouTube bagus Bang Handi, di HP ini ajanya yang tidak bagus. Padahal WiFi-nya sama pun. Waduh, Oh, berarti HP-nya minta ganti, Bang. Enggak, di restart dulu HP-nya banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di restart dulu HP-nya banyak, Pak. Di restart. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Handi, baik Bang Handi. Saya turun dulu berarti ya. Iya, di restart dulu baru naik Iya, lagi. iya. Oke baik. Leon kalau ada ngomong ntar disambut Leon, diam dulu dia. Jangan kita turun selamanya, balik lagi. Solain gitu. Ya, Leon, selamat malam. Apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal semua dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Wih, over banget ehonya, Bang. Begini, cuma mau sapa-sapa saja teman-teman. Oke, Pak Leon. Iya. Padai. Di mana kini? Kok di Maru? Maros. Iya, Maros. Wih, Maros. Kalau rumah mertua di Malino. Nggak jauh dari bandara toh? Sekitar 3 kilo boleh di bandara. Oh iya. Gabung-gabung ki di Api Sulsel. Iya, gabung ke itu. Mantap. Ada di situ. Iya, ada bahasa. Mau buka dulu di anunya Api Maros. Mau gabung-gabung di Api Maros. Salam sama Pak Bupati. Iya. Salam Bang Suma. Agak kareba. Ya, salam Bang Leon. Sorry, saya ada kendala WiFi. Cepat kali Iya, Bang Kenapa menginstal. dia tidak mendukung? Macam lawita. Muna Majalah Papito. Nah, Macam papito na. di mana Ki di Maros? Di ano ba Karyang. sebelum jalan masuknya Kalau masuk apa? Ganti murung. ada kepangkep. Oh, arah ke Pangkep. Iya. Yang ada kepangkep. Iya. Jauh ke Pangkep atau mana jauh ke Pangkep daripada ke Kota Maros? Jauh ke Maros, ke kota. Segeri itu balik. Segeri. Tidak, dekat anu Roti Maros Atira. Dekat penjual dodol. Dekat penjual Maros. Ya, penjual Roti Maros Atira. Iya. Yang berandasin. Iya. Baranda. Anu, sama yang Bosoa? Masih. Sama yang Bosoa? Nggak nyampe? Iya. Semembo Soa. Nah, itu banyak. Sebelumnya sekitar 500 meter dari pabrik Semembo Soa. Tantra Lili. Bima Bela Tamaro Bang Suma. Ya di Porus. Iya. Oke. Kalau ada kesempatan nanti ke Tambak, gabung. Leon, dengerin. Di mana tuh, dengan Kalau misalnya kau pergi ke Tambak, kan banyak tambak tuh di situ ikan bandeng tuh. Masih banyak nggak? Nah, Jebol Iya, kan banyak, pemanahnya banyak. orang gitu. Iya. Ambil spon itu yang spon yang sedang lah ya. Penuh ya rombongan apa kalau malam Ahad penrease bulu waktu itu balik. Bolangi. Tega di Bolangi. Iya. Oh iya, gampang itu, insya Allah. Nako malam ke sungai itu. Digangin dari di Bolangi. Wisata mah tempat na Bang Suma di Bolangi. Kan itu ya. Kebetulan malam minggu ini kita ada kumpul di sana. Di Bolangi. Iya, kalau ada waktu tak datang kita. Oh iya. Iya, karena Kalau mertua ada di Malina aja mertua dia. Oh, kita lewati berarti. Iya, Saya dilewati terbang lesehan bilik-bilik naik ke atas pendakian Raja 4.
Oh iya, R4 dan R4. Iya. Paham. Iya. Oke, sip, lanjut. Cuman ya itu syaratnya Iya, kalau maksudnya naik ke Leon, kalau itu Betul. syaratnya kalau naik ke Bolangi itu syaratnya jangan bawa tangan kosong karena di sana itu belum ada dapur. Enggak juga. Bercanda itu Bang Andi. Enggak. Banyak. Sanggup bagi makan ikan bolu 10 ekor sendiri ke Bang Andi? Insya Allah nggak sanggup. Untung bukan saya yang ditanya. Kalau sanggup ke 10 ekor. Saya pernah ikut Insyaallah, pertandingan baik. makan ikan bandeng waktu SMA. Tanpa nasi saya habiskan 17 ekor. Widih. Yes. Nah, Dede. bisa tangkis itu jurus apa mau pakai? Makan Tulangnya pencet di tuh Pak. sebelah kiri. Kalau bandeng itu tendenya ada, tinggal dicabut dari pantatnya, ditarik, semua iya, tulangnya keluar. Dari ekor. Iya. Dari ekor. Betul itu. Dari ekor ditarik. Tapi dibakar dulu pakai lumpur, baru bisa itu. Ah, betul sekali. Daun pisang lebih enak. Daun pisang dulu bungkus daun pisang baru lumpur. Lumpur empang lebih enak. Nah, kan ikut tuh. Tapi aja mulai. Jangan kau panen tengah malam punya orang. Insal. Banyak sih. Ada punya juga banyak. Alhamdulillah. Terpasal liso kat 7 pandang. Malam minggu. Liso. Itu kita beli murah itu kalau ada kegiatan. Masya Allah. Tidak dibeli di saya Bang Suma. Insya Allah ada ji. Nggak dibeli dia cuma langsung tengah malam pergi mak jalan tengah benih. Tidak. Kalau jalan Allah itu ada, insya Allah ada jalannya semua. Jalan dan senter gitu. Allahu Akbar. Kalau lele Bang semua makan jadi lele juga. Jangan. Makan lele. Kalau di sini laku lele, kalau di Sulawesi jangan. Nggak laku. Laku Kebetulan tuh juga tahu lele. Iya. Kebetulan ada teman juga dia ada tambak lele tambak iya, tambak lelenya teman. Kalau Banyu mah saya ambil kalau tengah malam tambak udang lelenya dia. ada di Pangkep dulu saya pergi tahu. Dekat di dia. Oh, dekat cuman mahal di situ. Produksinya itu yang mahal. Bro Leon, kalau Banyu mah kau kasih lele. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyu mah kau kasih lele, ibarat kata tuh lele kayak makan bom. Si bom kayak lele. Nggak, masalahnya ini Sapo banyak debat lawan cuman lele bahaya kalau kasih makan saya ikan lele cuman dia gitu loh. Kalau kepitingnya Bang Suma makan jadi kepiting. Kan ikut tuh. Jangan disebut tuh ada deh. Setiap saya ke Pangkep pasti saya mampir beli di situ. Indah. Begitu bosku. Paling suka itu kepiting. Bukan kepiting ini. Iya, bukan kepiting. Amin. Kepiting yang hijau kah? Atau rajungan? Kan kalau di Jawa itu beda kepiting sama rajungan. Kalau rajungan itu yang dari laut, kalau kepiting itu yang hijau. Yang hijau ini Bang. Oh iya, itu kepiting itu. Iya. Sika apa ya? Nah, bukan bahasa Bugis. Apalagi yang bertelur, tapi mahal kali loh itu. Beberapa puluh tahun yang lalu itu mahalnya minta ampun. Di depan stasiunnya Pangkep ada dijual kepiting banyak itu. Iya. Dijual per kilo kan di situ. Iya, per kilo iya. Nah, itu ada orang bilang di bawah Mak Beng. Bukan Nipah. Banyak orang Bugis di bawah ini. Itu celak story orang gitu Iya, assalamualaikum semuanya Bang Suma buat hoaxnya. Sih. Terima kasih sudah dinaikin. Waalaikumsalam. Di mana kini Deng? Iya, di aslinya di Wajok tapi sekarang di Palopo Bang. Wih, Palopo.
Man rasa enaknya orang minta Yuji maning. Sagu. Sagu kapurung pugalu. Iya. Tradisinya orang di sini kapurung Bang Suma. Mate mija balas si anak-anak kah. Bisa serbaguna itu makanan itu, bisa pakai lempar ayam, bisa pakai lem, bisa dipakai dempul, bisa dipakai plamor, bisa dipakai skinker juga. Ya lama. Allahu Akbar. Tabe Bang Suma, terima kasih sudah naik ini sekalian menyapa buat Bang Suma. Terima kasih adanya terima dengan kasih, Bang Suma saudara. di tengah-tengah kita ini. Kita sangat bersyukur Bang Suma. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Lucu deh setelah story ini bahasa Indonesia tapi logat Bugis. Campur Anda saya tahu dulunya Bang sama Bugis. Cocok itu. Cocok itu. Anas saya tahu Mangkasar. Iya, saya juga begitu. Saya dialog kayak Medan, kayak dialog Jawa itu karena keseringan dialog sama orang teman-teman kita di luar Sulawesi. Tapi kalau ketemu sama-sama aku bicara tonja itu sama seperti bahasa Bugis tapi bahasa Indonesia. Iya, sintambang jemai. Mau bicara orang Makassar bisa, bahasa Pangkep juga bisa, bahasa Maros sama lagi. Apalagi kalau bicara Bone sama dari aduh sudahlah. Anu sudah sama-sama di jurus tas semua. Tapi ada temanku dari Bone, baru 2 hari di Jakarta, langsung pulang ke kampungnya, langsung logat. Apa dia bilang? Dia bilang begini, kaki lu di atas kaki gue, ternyata keinjak. Gara-gara keinjak kakinya panjang kali. Mas, ngapain natap saya dari tadi? Ente polisi? Bukan. Ente tentara? Bukan juga. Magi paling mau janji, kula se. Dia mau tegur tapi rambutnya itu rambut model polisi, ya kan? Lagi nonton konser, tapi kakinya itu keinjek dari tadi. Dia mau tegur tapi rambutnya itu cepak kan? Iya Bang Handi. Model cepak kan tentara kalau polisi. Jadi karena sudah keluar air matanya, satu lagi, Pak, Bapak polisi ya? Bukan. Kalau begitu Bapak tentara? Bukan juga Mas. Ada. Kenapa injak kaki saya? Tolol, kata dia gitu. Ternyata dari tadi mau negur tapi takut ya rambutnya. Cepak Bang, bukan cepak, cepak. Cepak. Ya kalau cepak itu kan ikan. Kalau cepak itu ikan. Kalau cepak model cepak gitu. Itu ciri khas kita orang Sulawesi. Janganlah dihilangkan itu. Kalau cepet balik cepet. Izin pamit dulu di. balik Assalamualaikum. Kasih kesempatan oten-oten yang mau Waalaikumsalam. mau berobat. Ya siapa tahu ada oten yang mau berobat. Iya, Deng. Iya. Makasih banyak di. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas story di mana rumah tadi Wajo? Di Capak Beletu Di Surabaya. Oh Capak Beletu Iya. Orang tua di situ Bang Handi. Bukan jalan yang ke Uloy. Iya betul itu. Oh iya, upahan itu. Apa? Kalau di sini upahan itu. Bila kuri sedikit, di situ ada pertempatan arah kanan itu masuk ke sana dekat dengan Reuni Kika Bang Andi, Reuni. Memang Bunda Rama Bang Juma lagi ngomong, memang dia gak sopan nih Bunda Rama. Itu Reuni, aku bilang Reuni jaringan temannya. Jaringan saya merah. Dek, tidak bisa jaringan saya ini diajak adaptasi. Jaringan abang lagi dapet. Iya paling Pikir asik. Deng, kalau kakak di Bone, dewa di Wajo, ya lewat situ baru Uloy Solo baru Tampu melujena Bone. Bukan ikut tuh. Habis itu terus sampai ke Majalengka. Bang Andi lanjut ya. Cocok nih sama Bang. Iya, lanjut. Terima kasih, Deng. Biar saya dibawa monitor. Soalnya ada teman-teman Bang Handi, Bang Suma dan hostnya. Terima kasih Bang. Pamit apa Jolodi Bang.
Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Ya, baik. Sekarang ya naik orang Sunda, ayo. Semua yang Sunda naik, ayo. Kita bahasa Sunda lagi. Angin Namiri, selamat malam. Makassar lagi. Angin Namiri. Angin mamiri tuh, angin mamiri ku pasang. Kena. Demikian tadi sekilas info buat Anda semua Radio Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua, Bunda. Terima kasih. Izin dulu ya, saya mau beli signal dulu teman-teman. Ini signal saya merah terus ini ya. Iya. Abang keluar dari TikTok kan, terus hapusin itu semuanya sampah-sampahnya, terus abang masuk lagi ke TikTok gitu. Makanya tadi aku bilang abang jangan di-share ulang. Kalau di-share ulang takutnya di HP babang itu banyak akun TikTok, nanti abang nggak tahu tuh akun-akunnya apa aja gitu. Mending abang keluar dulu dari TikTok, baru hapusin sampah-sampah yang di HP, baru masuk lagi ke TikTok gitu. Emang ada yang buang sampah di HP? Kayak gini loh Bang Handi, ngerti gak sih? Ya udah paham carga-carganya itu loh. Udah. Carga. Paham ya? Udah paham udah. Oke, Agus Mono apa yang disampaikan? Lekes. Bukan Agus Mono ini namanya Agus Stereo. Agus Mono. Iya Bunda. Iya, apa yang mau disampaikan? Mau salamin Abang Suma, Bang Andi semuanya lah. Dari baru ini. Keluar dari TikTok buang sampah di rumah. Ya Agus Mono. Posisi di mana nih Bang? Posisi di mana Bang? Saya di Papua. Tapi wah, Allah di Papua. Aslinya orang baru. Weh, orang baru. Di mana kiri baru? Di Tanah Lau Kak. Oh, Tanah Lau. Tanah Lau itu yang mana? Yang jembatan yang banyak gantungan kunci ikan kering itu. Wih. Lewat Kota Baru dikit lewat Kota Baru dikit ke atas ke arah Makassar baru Tanah Lau ya. Iya, kalau dari Makassar sebelum Kota Baru. Iya. Perbatasan Segeri, hampir Segeri mi. Iya, tapi agak ke bawah lagi. Iya, paham itu. Lagi zaman-zaman di Papua. Iya, istriku yang guru. Kalau saya PBB, pengangguran besar-besaran. Wah, mantap itu deh singkam. PBB. Saya ini Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah mau 2 tahun lebih kayaknya saya ikuti ini Bang Andi, apalagi Bang Suma. Baik, sudah masih zaman Pak siapa ini Ustaz Nababan. Saya ikuti terus itu sampai sekarang ini. Baru kali ini saya naik di komalnya Abang Suma ini, makanya saya ini bersyukur sekali sebenarnya ini. Ini ini komalnya Ibu Janda ini, Ibu Janda Hesti. Iya kan? Saya biasa. Astagfirullahaladzim. Cantik begini. Bang Handi. Loh, emang salah? Enggak salah sih. Tapi enggak salah. Enggak. Bang Handi selalu benar. Oke lah, disapa dulu. Bos, selamat malam, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, apa mau disampaikan? Udah 2 menit turun, 2 menit turun biar bisa gantian. Tuh, Bang Sugi diam aja tuh. Bang Sugi bukannya diamlah kepada Sugi. Pada Sugi lagi memperbaiki gangguan signal juga dia. Ya bos, apa yang mau disampaikan? Nah, mau silaturahim aja Mbak. Ada nggak yang mau kurban? Jual tanah. Nggak kurban bener. Ini kan sebentar lagi dulu kurban nih gitu ya.
Aku kurban tapi di dekat rumahku. Saya terpaksa kalau tidak ada mau kongsi, terpaksa si bom saya ambil nih. Banyak dagingnya itu berapa kilo? Banyak lemak. 100 kilo kan. Ya, oke, Asmono udah ya, bos sudah ya. Nenek Mukiper, selamat malam. Terima kasih. Walah, naik dulu. Yoi. Ya, Nenek Mukiper. salam sama Abang Suma nanti kalau sudah ini. Ya kebetulan Dengar itu Bang Juma dengar, cuma dengar dia dengar. Ya, istriku yang orang Palopo, orang Belopa istriku. Wah, Iya. satu daerah dong. Saya juga dari Palopo. Wah, alhamdulillah. Kalau begitu dilanjut semua Bang Handi, Abang Suma. Iya, Deng. Sehat selalu. Semangat. Iya, Deng. Iya, Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti coba ya sekali-sekali kalau WA Bang Juma Daeng gitu ya. Oke, semangat Bang Andi. Sabar dulu. Ada yang saya mau sampaikan. Ya, Abang Handi biasa makan tiram. Betul. Tiram yang bakar itu yang kayak apa ini? Apakah namanya itu? Ya, Nanti ya, kapan-kapan. Tiram. Apa sih? ya. Aku buat ya Bang Juma Daeng Juma Oh, gitu. Bang Handi tidak tahu. Saya nggak dengar suara tadi, dihalangi oleh janda.